Ya, dari awal dulu kan sudah join di apa namanya AFC ini sebagai medical expert ya. Nah, jadi apa namanya nanti kita bisa bertanya jawab nih. Nah, kita ingin mengenal lebih jauh nih. Ya, kan itu ya. Kalau Dokter Revino sudah berkeluarga, putra putrinya berapa dok? Saya baru punya istri, anaknya belum. Oh gitu, masih semangat ya untuk berjuang. Masih semangat, masih harus berjuang. Menikmatin masa-masa ya dok ya. Iya. Oke, siap ya. Saudaranya berapa, Dok? Kakak satu, adik satu. Kakak satu sama adik satu ya. Wah, luar biasa. Iya, Jadi tengah-tengah ya, Dok. tengah-tengah. Oke, oke. Ya, Dokter Trevino, kami ingin sekali menanya nih. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih awal kisah ya Dokter Trevino ini bisa dipilih oleh AFC sebagai medical expertnya, sebagai awal untuk bisa menghandle untuk pertanyaan-pertanyaan medis. Nah, kami ingin dengar nih, kan selama ini kita dengar seminarnya aja. Nah, malam hari ini nih kami ingin dengar ceritanya, Dok. Awalnya bagaimana, kenal dengan AFC, terus kemudian ditunjuk ya, dan kemudian perjalanan di awal sampai sekarang tuh bagaimana dokter menjalani sebagai medical expert. Nah, silakan, Dok. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya bergabung 2018 ya. Saya lupa, saya 2018 pada ini. Jadi sudah cukup lama, hampir 2 tahun ya. Oh ya, Agustus ini 2 tahun berarti. Waktu itu memang saya juga diperkenalkan kepada produk ini oleh salah seorang teman saya. Karena apa namanya, ya sebenarnya sih pertama-tama mau jadi DL ya. Tapi kemudian saya berpikir ya, karena yang pertama kali diperkenalkan itu tentang stem cell gitu. Terus saya berpikir wah kayaknya bagus juga nih kalau kita mengembangkan ya, tapi sebenarnya kita harus mengembangkan yang betul-betul apa namanya sesuai lah ya. Sesuai dengan produknya gitu. Karena kebetulan nih saya pernah diperkenalkan dengan stem cell yang lain gitu. Nah, stem cell itu kalau dalam konotasi saya berpikir dengan pelajaran kedokteran saya, stem cell itu nggak bisa diminum. Jadi kalau diminum itu bukan stem cell gitu ya kan. Saya pikir ini salah nih teman saya nih ngenalin nih gitu ya. Jadi ya udahlah kita ngobrol-ngobrol deh lebih dalam lagi soal produk ini. Akhirnya saya diperkenalkan ke Pak Ernest, juga ke Pak Niko gitu, dan kemudian ditawarkan untuk sebagai expert. Saya sendiri sebagai dosen ya, dokter keluarga. Kalau saya di UI kan dokter keluarga ini dokter yang praktek umum ya. Jadi bukan ahlinya dalam stem cell, tapi kita mempelajari semuanya. Jadi saya berpikir juga dalam konteks kita, kemarin juga Dokter Wijaya kan ngomong ya, kita jangan berbicara terjebak di medis, tapi berbicara di kesehatan. Bagaimana menyehatkan orang dalam produk ini, bukan dengan mengobati. Nah itu yang kemudian saya tertarik di sini karena kami di kedokteran keluarga berusaha menyehatkan orang, bukan mengobati yang sakit jadi sehat. Ya itu juga sih, tetapi sebagian besar tugas kami adalah justru orang yang sehat supaya makin sehat lagi. Itu yang menarik buat saya. Kemudian yang menarik lagi adalah karena di dalam kedokteran keluarga ini kami mengandalkan holistic approach ya. Holistic approach itu berarti ya orang itu satu kesatuan, bukan cuma biologisnya aja, tapi ada pemikiran, ada ide segala macam. Dan itu yang membuat saya tertarik karena tidak semua orang sebenarnya masalah kesehatannya selesai dengan dunia medis barat. Gitu. Dan kemudian sebenarnya dunia medis timur itu juga adalah sesuatu ilmu tersendiri yang mungkin dalam tanda kutip kalah saing ya dengan dunia medis barat. Karena dunia medis barat mungkin berkembangnya dengan penjajahan, makanya kalah yang dunia medis timur. Tapi sebenarnya sesuatu ya. Dan saya pernah 2 tahun di Jepang, 2 bulan di Jepang, dan saya melihat bagaimana Jepang itu mempunyai produk yang benar-benar unggulan. Dia mempertahankan benar kualitasnya. Jadi ketika dipertahankan produk ini, saya tertarik. Kemudian juga ada penjelasan secara sains, sehingga saya bisa membantu supaya produk ini bisa diterjemahkan dalam kondisi sehat dan sakit dengan 2 arah, yaitu satu biologisnya sendiri seperti apa, yang kedua karena pikiran sendiri, mindset kita membantu supaya produk ini bisa menyehatkannya. Jadi saya tertariknya di situ. Kemudian saya bergabung ya, dan ya semakin lama semakin banyak bergabung, saya bisa melihat juga bahwa banyak testimoni
Dan testimoni itu sebenarnya secara logika medis bisa dijelaskan. Makanya saya senang nih kalau bisa temu-temu seperti karena berapa kali nih ya Pak Jo ya. Pak Jo juga termasuk yang rajin nih ngasih kasus sama saya. Suruh ngejawab ini pertanyaan dari ini ya downline-nya atau dari membernya. Nah, saya pikir kayak gini aja lah talk show gitu. Saya juga ngomong ke grup-grup lain. Bahkan sebenarnya saya pengen dokter-dokternya diberdayakan aja supaya benar-benar apa ya yang disampaikan itu bukan overclaim. Itu yang paling utama kan kalau Pak Niko sampaikan. Dan itu secara medis ya, kemarin juga Dokter Wijaya udah panjang lebar ya, Sabtu minggu lalu menyampaikan. Bagus tuh approach-nya Dokter Wijaya ya, untuk Bapak Ibu mungkin supaya bisa mendengarkan. Ya ini mungkin awalnya dulu lah, silakan loh, ini kebanyakan ngomong malah yang lain tutup. Tidak apa dok, jadi bisa lebih mengenal dulu dok. Kapan lagi dok bisa mengenal dokter lebih dalam nih? Ya. Ya nanti kita masuk untuk sesi pertanyaan jawabnya itu nanti. Nah, terus kemudian, nah kenapa sih kok banyak dokter nih? Nah, yang menyebabkan banyak dokter ya, kita setelah sebutkan lebih dari 2.500 dokter itu percaya di AFC. Nah, padahal produk kesehatan kan banyak banget ya, anekanya dan juga jenisnya nih. Nah, apa sih yang membuat para medis, para dokter ini mereka kok lebih percaya ya dengan produknya AFC ketimbang yang lain nih. Nah, selain paten ya, paten uji klinis, nah itu kan sudah menjadi apa namanya penjelasan awal lah. Mungkin selain itu apa dok kira-kira yang menjadikan dokter itu percaya seperti itu? Kalau saya sendiri sih ya berpikir, kan kita lihat di penelitian-penelitiannya ya, penelitiannya itu saintifik dan bisa menjelaskan kenapa terjadinya testimoni-testimoni itu ya. Meskipun artinya gini loh, testimoni itu kan terjadi individual dan bukan apa namanya semua akan sama reaksinya. Tapi itu ada penjelasannya. Saya pikir itu yang membuat para dokter akan bergabung ya, karena bukan jual janji sorga kesannya gitu ya, tapi ya memang udah ada kenyataannya. Itu yang mungkin satu. Dan kedua, saya pikir juga dokter-dokter yang bergabung di sini percaya bahwa artinya gini, apa namanya penyembuhan itu kesehatan itu bukan cuma Dok, sorry, suaranya kok tidak kedengeran lagi ya dok? Hilang dok, sebentar. Suaranya hilang lagi dok. Tes. Teman-teman suaranya hilang juga enggak? Atau di komputer saya? Tolong direspon. Kedengaran, dengar, jelas. jelas ya. Ya. Okay. Jadi saya pikir karena banyak dari kami berpikir kedokteran barat itu bukan satu-satunya jawaban. Kedokteran timur juga sesuatu ya. Bahkan kalau mau empon-empon juga bisa sesuatu ya. Cuma nggak ada yang bikin aja ujinya gitu. Gitu aja sih. Dan saya pikir itu ada dan adalah pasti ya maknanya. Cuma emang Jepang emang selalu unggul ya dalam penelitian dan sebagainya ya, dan dalam nanoteknologi sehingga ya apa namanya ini banyak yang bergabung. Dan saya pikir kalau soal pengetahuan medis dari orang-orang Jepang itu ya, mereka memang unggulan lah. Ya. Makanya kita ikut gitu ya. Nah, dokter-dokter mau ikut lah, karena Jepang, Cina itu ya kedokteran timur mereka leadingnya ya. Kalau nanti kedokteran Jawa bisa leading ya mungkin satu saat ya. Tapi saat ini yang leading ya di Jepang sama Cina ya untuk kedokteran timur. Korea mungkin lagi mau mengejar lagi. Tapi Korea lebih mengandalkan teknologi sih. Ya. Dokter Trevino sudah pernah ke pabrik Jepangnya sendiri di AFC sana, dok? Ke Jepangnya sudah pernah, tapi belum nyampe sana. malah belum sampai ke pabriknya ini. Belum sampai, soalnya apa namanya waktunya suka nggak cocok ya. Kan kadang-kadang itu udah, saya kan juga ngajar ya, jadi kadang-kadang ditinggal ya, susah tuh. Tahun depan kita bareng-bareng aja ya dok ke pabrik. Iya, sip. Dilegakan waktu kita bisa melihat prosesnya seperti apa nih, karena itu selama ini lihatnya dari video seperti itu sih. Videonya sih udah lihat. Nah kalau dari dokter sendiri, dari berapa pasien yang sudah mengalami perubahan ya, bahkan bisa dikategorikan benar-benar luar biasa nih, dokter sendiri sudah menangani berapa pasien sendiri dan mengalami perubahan yang dahsyat itu gimana dok? Udah kira-kira sudah berapa dok?
kira-kira aja. Kalau yang pasien langsung sih nggak banyak karena saya juga lebih banyak ngajar daripada pasien. Tapi kalau pasien yang dari teman-teman member AFC ya banyak banget ya. Hmm, hmm, Dan yang paling terakhir itu aja lagi masalah yang ini tuh COVID. hmm. COVID-19. Wah itu seneng banget dia tuh orangnya sampai dari yang positif sampai negatif ya. Sekeluarga lagi, dan itu bukan cuma artinya cuma testimoni begitu, secara medikal pun kita bisa jelaskan perannya UTSU maupun perannya SOP. Satu keluarga yang positif loh dan sampai negatif, seneng banget. Kalau member AFC sih banyak banget ya yang saya ini secara dalam tanda kutip menangani ya lewat teman-teman sendiri semua. Tinggal kemudian saya membantu memantau, kadang-kadang memberikan saran-saran juga. Jadi banyak gitu. Tapi kalau yang saya sendiri sih sebenarnya saya lebih banyak nggak praktek daripada praktek sih. Lebih banyak jadi dosen sih ya. Ya. Siap. Nah, itu yang tadi sebutkan dari pasien COVID ini banyak yang tanya, Dok. Itu dengan rutin minum eksekusi, itu perubahan yang terjadi, itu kira-kira tuh berapa lama ya, Dok? 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau berapa setelah dari positif ya? Asalnya positif, minum berapa saset, terus berapa hari di swab lagi, jadi negatif, ada enggak, Dok? Ya, sebenarnya sih nggak ada rumusan seperti dosis obat ya. Jadi pengalaman yang terakhir itu memang dia sampai banyak banget di bom itu istilahnya sampai 10 saset diminum ya yang pengalaman terakhir. Tapi bukan dari grup Semarang sih, dari grup kota lain. Nah itu sampai 10 saset diminum. Tapi ya pengalaman lain juga SOP rutin ternyata mencegah gitu loh. Minum rutin terus SOP meskipun swabnya positif nggak terjadi gejala tuh. Hebat juga tuh, padahal artinya kelompok lansia ya, berisiko tinggi, tapi nggak jadi gejala, meskipun swabnya positif. Gitu. Ya. Nah, lebih efektif mana sih, Dok? Lebih efektif SOP-nya atau UTSU untuk bisa menangani yang sudah positif, Dok? Dua-duanya perannya sinergi, nggak bisa kita bilang satu lain ya. Saya kan ini SOP regenerasi sel, ya regenerasi sel terutama juga sel-sel pembentuk sel-sel tahan tubuh. Itu kan terjadi di sumsum tulang. Ini kan perlu dipacu dengan adanya SOP. Kemudian juga sel-sel pertahanan di saluran nafas. Itu pun juga di regenerasi diperlukan SOP pasti. Sedangkan utsekusi jalannya ceritanya lain kan. Dia mendorong NK sel itu. NK sel itu kalau kita lihat di pemeriksaan darah namanya limfosit. Jadi kalau nanti periksa darah, hitung leukosit, ada hitung jenis leukosit, nah di situ ada limfosit. Nah teman-teman yang limfosit itu adalah NK sel, limfosit B, limfosit T. Limfosit B itu yang menghasilkan antibodi yang kita lihat di rapid test. Gitu. Nah jadi NK sel kalau dia terangsang, ya dia membunuh sel yang sudah terinfeksi virus, terus diajak teman-temannya termasuk limfosit B untuk membentuk antibodi. Ya. Nah itu si usul perannya usul yang baru sembuh dari COVID ini, dia dua-duanya dibom, SOP-nya 10 langsung, ininya juga 10 eksekusinya. Jadi memang dan bisa dijelaskan, bukan cuma asal bunyi. Cuma kadang-kadang ya misalnya yang usukusi ini kan dia bukan cuma bilang antivirus tapi sangat spesifik bilang antivirus hepatitis C ya. Itu yang kadang-kadang orang-orang dokter penyakit dalam agak-agak alergi dengarnya. Ya udah kita jangan terlalu ngotot lah berdebat. Karena kalau Bapak Ibu bukan latar belakang medis berdebat sama dokter ya pasti kalah ya. Nomor satu dokter nggak mau dikalahin soalnya. Gitulah itu sifatnya dokter tuh. Jeleknya di situ tuh. Betul ya. Nggak mau dikalahin, pokoknya menang terus lah. Menang terus ya. Sekolahnya tinggi-tinggi, mahal-mahal ya, Dok. Iya, jadi nggak usah berdebat deh. Nggak usah berdebat, itu cari aman aja yang penting. Gitu. Aman aja, absen aja, bendera putih, iya kan? Iya. Dok, bagaimana itu cara untuk produk AFC lah ini? Kita juga pasti banyak teman-teman yang tanya ya. Bagaimana proses untuk mendapatkan paten fungsi ini? Karena kan ini menjadi keunggulan dari produk kita. Ini yang jadi nilai lebih, ini yang jadi selling point-nya kita. Nah, bagaimana sih proses paten fungsi itu keluar? Itu dari awal sampai keluar nomor itu bagaimana? Supaya kita juga
bisa mengedukasi orang sehingga mereka tidak meremehkan paten kayak gitu kan ada di sana kan ada. Nah, perjalanan paten fungsi keluar ini bagaimana Dok dari awal sampai akhir? Dan kita singkat aja lah kira-kira. Ya. Yang saya tahu, tapi saya belum tahu persis ya di Jepang seperti apa. Tapi dia ada studi-studi pasti, melakukan penelitian. Ya. Kemudian itu yang kemudian diajukan ke badan paten yang ada di Jepang pastinya ya. Dan juga paten di Cina dan Korea. Ya. Dia ajukan seperti itu, apa hasil penelitiannya. Nah itu yang kemudian dia dapat paten fungsi. Kenapa disebut paten ya? Karena kan mungkin dia yang pertama kali ya menemukan fungsi itu sehingga dia bisa mengajukan paten fungsi. Dan artinya dia punya hak prerogatif ya untuk dia memproduksi itu dulu karena patennya yang punya dia. Artinya paten kan gitu. Ketika kita punya hak paten, ya kita yang punya hak untuk memproduksi awal. Jadi kalau yang lain-lain tiba-tiba ada bunyi lain bilang produk dia, itu belum tentu kalau dia nggak bisa menunjukkan bahwa dia punya paten. Ya, paten itu selang berapa tahun ya Dok bisa keluar itu kurang lebihnya ya? Aduh, saya kurang tahu sih pendengarannya sekitar mungkin lebih dari 10 tahun ya hak paten itu ya. Kalau ada pabrik obat nih yang saya tahu pabrik obat, misalnya ditemukan obat baru, patennya dia itu bisa sampai 10 sampai 15 tahun untuk dia punya itu. Jadi cuma dia yang boleh produksi. Ya, lebih dari 10 tahun ya Dok ya. Terus yang kedua yang pasti banyak ditanyakan sama teman-teman itu mengenai uji klinis Dok. Nah, saya pernah baca itu di artikel apa, uji klinis ini ternyata ada beberapa tahap. Ya, jadi ada 100 orang, 500 orang ya sampai banyak ya, itu ada kayaknya 4 tahap deh. Nah, bisa diceritakan enggak uji klinis itu sampai berapa tahap? Terus produknya kita AFC ini, produk SOP sama UJU itu sudah tahap keberapa Dok? Seperti ya, sebenarnya kalau untuk konteks Indonesia ya, namanya jamu herbal ya suplemen apalagi dari bahan natural itu tidak ada keharusan melalui uji klinis yang seperti obat ya. Kalau obat itu ada 4 tahap, mulai dari menemukan bahan aktifnya, diuji pada hewan, diuji pada orang sehat, kemudian baru diuji pada orang sakit, lalu dipasarkan. Saya sebutnya 5 kali ya, padahal harusnya enggak. Menemukan bahan aktif bukan maksud uji klinis ya. Jadi ujinya pertama pada hewan, kemudian pada orang sehat, kemudian pada orang sakit, ya. Setelah itu fase 4 itu yang dipasarkan. Nah, si SOP di Indonesia sebenarnya nggak ada requirement untuk semua 4 itu, ya. Tapi yang dikasih ke saya penelitian pada level laboratorium ada, juga penelitian pada orang ada. Jadi dua-duanya udah dikasih. Kemudian ya kalau setelah dipasarkan sih saya nggak tahu di Jepang ya ada nggak penelitiannya. Tapi di kita sendiri akan mau diuji coba setelah itu. Ya. Jadi ada tahapnya tersendiri ya. Nah, ya. Oke, ya. Jadi teman-teman itu memang ada beberapa tahap dari uji klinis yang sudah diteliti ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Dr. Trevino bahwa ada 4 tahap untuk obat ya, kategori obat. Tapi kalau kategori yang makanan kesehatan itu punya sendiri, jadi punya aturan sendiri yang dimana memang tidak seketat dari obat sendiri ya, gitu ya. Oh ya, nah, nggak seketat obat. Kenapa? Karena ini bahan natural yang udah berabad-abad orang kenal. Kalau obat kan benar-benar baru ditemukan, chemical. Gitu. Kalau bahan alami yang udah berabad-abad orang kenal nggak ketat. Jadi kalau kita mau empon-empon dipasarkan, silakan. Gitu. Karena emang nggak seperti obat ya. Dia adalah suplemen ya, atau makanan tambahan. Ya, ada tahapnya sendiri kalau nggak ada tahapnya sendiri kalau untuk yang non chemical ya. Iya, kalau bahan alami sih boleh. Tapi ada juga orang-orang yang sekarang ya cenderung suplemen itu dibuat juga uji klinisnya. Sedang banyak yang mulai ke situ juga sih, supaya benar-benar lebih terbukti ya. Ya, karena kalau uji klinis kan memang itu menjadi nilai lebih ya dari nilai tambahnya. Nilai tambah ya. Nah ini teman-teman juga banyak yang kita harus luruskan ini. Dokter tadi sudah menyebutkan mengenai stem cell Dok. Jadi ada banyak sekali yang menyebutkan bahwa produk kita ini stem cell. Nah ini padahal salah kaprah ya Dok. Salah kaprah. Ya.
dokter bisa jelaskan sekilas saja mengenai stem cell itu apa dan kenapa kok kita bukan termasuk nama stem cell kan supaya mereka tidak salah ngomong waktu di lapangan karena kebanyakan sekali banyak ngomong ini stem cell ikan, ini stem cell salmon. Nah, ini salah. Nah, bisa ditolong diluruskan dan diedukasi ulang nih mengenai produk. Ya. Ya, stem cell itu adalah sel-sel muda ya, yang bisa berkembang biak, bisa berkembang menjadi sel-sel yang sudah matur, istilahnya sudah dewasa. Jadi kayak misalnya kan kita berasal dari sel telur dan sperma tuh manusia ya, itu stem cell. Setelah itu nanti jadi kuping, jadi mata, itu sel-sel yang matur. Semuanya asalnya sama dari sperma sama sel telur. Nah, stem cell itu kemudian ada apa namanya ya? Ada sisanya setelah lahir. Setelah lahir itu disisakan, kenapa? Karena tubuh kita harus meregenerasi diri sampai kita meninggal. Jadi disisakan oleh alam ya. Mata, semua ternyata punya, sel saraf punya stem cell untuk meregenerasi diri kalau terjadi kerusakan. Termasuk yang paling sering adalah kulit, ya permukaan dari usus, itu semua ada. Nah itu gunanya apa? Untuk meregenerasi diri kalau terjadi kerusakan. Nah stem cell itu namanya juga sel ya. Ibaratnya kalau kayak kita nih manusia, ya kita kalau makan nggak mungkin kita makan sapi utuh kan, atau kita makan orang utuh nggak bisa. Pasti kalau kita mau makan orang juga, orangnya harus dikecil-kecilin, baru bisa kita kunyah. Jadi kalau sel ya di dalam usus kan kalau di dalam tubuh kita tuh makanan masuk ke dalam usus buat diserap. Usus itu apa sih? Benda terkecilnya adalah sel. Nggak mungkin ada sel sebesar dirinya sendiri masuk ke dalam usus itu kemudian masuk ke dalam peredaran darah. Nggak bisa. Jadi yang diserap oleh sel-sel di usus adalah pecahan-pecahan dari sel. Sama ya kalau misalnya kita mau makan, ya yang kita makan nggak mungkin sapi utuh atau ayam utuh, pasti pecahan-pecahannya udah kecil. Jadi artinya apa? Kalau selnya itu, usus itu mau menyerap stem cell, nangkep nggak? Dia nyerap stem cell maksudnya kenapa? Karena kita kan minum ya, atau kita makan. Nggak mungkin diserap oleh sel-sel usus, karena sama gedenya. Gitu. Atau gini, dengan kata lain, sebenarnya orang membuat terapi stem cell, caranya apa? Sel-sel itu dibiarkan, kemudian disuntik ke dalam orang. Jadi nggak lewat usus. Jadi kalau stem cell lewat usus, nggak bisa. Nah, sebelum saya kenal dengan SOP, saya pernah dikenalkan dengan produk stem cell yang lain. Waduh, saya langsung tolak mentah-mentah. Gitu ya, ini nggak mungkin. Karena stem cell nggak mungkin diserap lewat usus. Mesti disuntik, gitu kan. Jadi pecahannya sebenarnya yang kita makan. Nggak akan pernah ada stem cell diserap dalam usus. Kecuali ya stem cell usus untuk usus kali ya. Gitu. Jadi ini bukan stem cell ya. Ini adalah peptida. Peptida itu artinya protein kecil. Kalau kita ngomong sebagai nutrisi boleh dok? Nutrisi untuk men-trigger stem cell manusia. Apakah boleh? Iya, itu lebih tepat seperti itu. Memang kerjanya yang dilaporkan oleh si orang Jepang adalah stem cell ini si SOP men-trigger stem cell kita. Men-trigger, tapi bukan dia sendiri langsung bekerja ya. Men-trigger lewat hormon namanya IGF-1. Oh, oke. Letak stem cell sendiri itu ada di mana, Dok? Kita manusia ini, letak stem cell-nya kita manusia. Itu posisinya di mana, Dok? Iya, semua tubuh punya stem cell, semua sel-sel tubuh. Jadi kan dari sel sperma dan telur kemudian berkembang nih dari telinga, mata, saraf, otot. Ternyata semua punya bekal stem cell, cuma beda-beda lah ininya ya. Tingkat kesulitannya untuk memperbanyak diri. Ya. Kalau sel lemak ya bentuknya bulat-bulat ya, kalau dia memperbanyak diri gampang. Langsung bulat-bulat dipecah. Tapi kalau bentuknya udah kayak sel saraf tuh kayak pohon dengan percabangannya. Kalau dia membelah diri ya repot untuk cari yang sama persis gitu kan. Jadi agak susah, makanya orang stroke lebih lama penyembuhannya dibandingkan kalau kita menumpuk lemak kita. Iya, betul. Nah, produk untuk AFC ini itu paling efektif kan untuk penyakit degeneratif. Nah, ada penyakit tertentu yang tidak bisa diperbaiki ya oleh produk dari AFC. Nah, kira-kira penyakit apa, Dok, sakit apa yang tidak bisa terbantu oleh produk AFC baik
SOP mau eksekusi karena banyak orang ngomong ini obat dewa, sakit ini semua bisa, sakit ini semua bisa. Nah ini kan repot ya. Jadi kan lama-lama rumah sakit tidak terpakai. Sakit apa dok yang kira-kira memang kita ngomong tidak bisa untuk produk AFC ini dok? Ya, pertama sakit genetik ya. Genetik itu sudah bawaan kita sejak dari dalam kandungan udah seperti itu. Itu nggak akan bisa diubah. Cetakannya udah seperti itu. Contoh-contoh penyakit genetik nih, misalnya orang yang mengalami keterbelakangan ya, sindrom Down. Itu penyakit genetik. Itu udah nggak bisa diubah. Ya. Kemudian talasemia itu juga genetik. Nggak akan bisa diubah karena gennya sudah ke bawah seperti itu. Talasemia apa dok? Talasemia itu apa? Talasemia penyakit darah. Jadi HB-nya tuh rendah terus. Nggak mencapai ini. Dan sel-sel darahnya gampang mengalami apa ya? Pecah kalau nggak salah. Saya juga yang pecah lain. Tapi ini talasemia penyakit darah ya. HB-nya rendah terus. Terus ada lagi yang misalnya penyakit hemofilia cuma jarang sekali ya. Itu perdarahan terus ya kalau itu. Nah itu nggak bisa diubah. Atau jadi albino itu genetik nggak bisa diubah. Karena udah cetakannya seperti itu. Terus kemarin tuh kalau Dokter Wijaya ambil istilah ada genetik, ada epigenetik, ya. Epigenetik itu perubahan gen, genetik karena mungkin apa namanya racun-racun yang kita makan ya. Misalnya kita merokok atau apa, nah itu mungkin masih bisa dilakukan perbaikan. Ya. Kalau kita makan sesuatu yang membuat kerusakan sel genetik ya, kerusakan DNA, itu masih bisa diperbaiki. Itu untuk genetik ya. Yang kedua penyakit-penyakit yang sifatnya struktural. Kalau mengambil ceritanya Dokter Wijaya hari Sabtu lalu ya, struktural. Jadi bentuknya, ya, anatominya kalau bahasa kedokterannya. Kalau sudah penyakit-penyakit yang struktural seperti itu, nggak bisa. Contohnya misalnya ada tumor yang mesti diangkat, ya itu kan ada perubahan struktur tumor. Ya tumornya mesti diangkat. Nggak bisa kita mengharapkan minum SOP terus gitu akan hilang tumornya. Mungkin hilang, tapi waktunya akan jauh lebih panjang daripada kita mengoperasi dan mengangkat. Atau misalnya sekarang patah tulang harus dioperasi, itu kan supaya lebih cepat. Dia akan nyambung, kita kasih SOP pasti penyambung, cuma waktunya akan jauh lebih panjang. Ya. Itu kerusakan struktur, yang mungkin juga orang sering. Tapi yang mungkin paling sering ditanyakan tumor ya. Atau operasi-operasi yang harus dilakukan yaitu dilakukan aja karena memang harus dioperasi. Lalu gunanya apa nih kita kasih SOP juga? Satu adalah untuk regenerasi. Pasca operasi itu pasti membutuhkan perbaikan. Regenerasi sel bisa dibantu oleh SOP. Lalu eksekusi, tadi kan sudah diketahui bahwa dia meningkatkan imunitas tubuh. Nah itu juga orang yang operasi kan terbuka, terekspos dengan dunia luar. Nah itu juga meningkatkan risiko infeksi. Diselesaikan dengan cara itu tadi, ya, dengan cara eksekusi tadi supaya imunitas tubuh meningkat. Oke. Kalau saraf kejepit atau saraf putus bisa nggak dok? Aduh kalau putus nggak bisa nyambung. Kalau putus nggak bisa ya? Putus nggak bisa nyambung. Kejepit juga struktural tuh berarti. Ya, mesti dicari ininya apa? Operasi harus tindakan anu ya, terapi kayak operasi gitu ya dok. Ya. Jadi juga kita jangan overclaim ya, jangan sampai nanti salah ya. Yang genetik itu susah ya, yang operasi juga harus operasi. Oke, harus operasi. Oke, nah ini yang terakhir sebelum teman-teman ya saya buka ya. Nah ini perlu sekali dijelasin dok. Ada beberapa yang pernah tanyakan sih, tapi ini pasti banyak sekali teman-teman masih banyak sekali tanyakan. Sudah ada yang minum sampai habis kadang-kadang 6 box, kadang-kadang sampai 10 box, kadang-kadang sampai 12 box, padahal dan juga pernah ada yang ngomong sampai 20 box, tapi tidak merasakan perubahan apa-apa. Nah ini pasti saya yakin teman-teman banyak yang bertanya seperti itu. Nah bagaimana nih cara untuk menjawabnya? Kok saya tidak kerasa apa-apa ya? Saya sudah minum sampai 3 bulan, tidak ada perubahan. Saya minum sampai 100 blok, tidak ada perubahan. Nah, dokter ini pasti menjawab banyak sekali pertanyaan, dok. Silakan cara menjawab pertanyaan tersebut bagaimana, dok? Nah, banyak tuh emang kayak gitu. Jadi kalau saya kembalikan lagi ya, ketika dia mulai mencoba mau produk ini, sebenarnya apa sih harapan dia? Itu dulu yang mesti kita sesuaikan. Karena jangan sampai
ketika kita menjelaskan, dia punya pemikiran lain ya. Kita kan selalu begitu ya. Kita udah punya mindset sendiri. Ketika dijelaskan, oke lah, ya kita iya, tapi sebenarnya konsep itu nggak masuk. Jadi tanyakan lagi sebenarnya apa sih yang diharapkan waktu itu ya. Pernah misalnya ya ada kasus dia low back pain ya, nyeri. Dia ingin supaya nyerinya hilang. Nah, SOP kan bukan obat nyeri. SOP itu kan untuk meregenerasi sel. Nah, barangkali itu jembatan itu nggak terjadi waktu penawaran pertama. Nah, itu yang kemudian harus ditanyakan lagi. Lalu kan sebenarnya di dalam presentasi sudah diberikan satu hints ya. Hints itu apa ya? Kayak kode ya, apa kira-kira sih sebenarnya yang bisa dirasakan awal oleh seseorang. Misalnya perubahan dari pola tidur, kemudian ada lagi misalnya perubahan dari emosional, bisa lebih terkontrol. Ya itu mungkin hal-hal yang nggak dirasakan sebagai perubahan ya, karena harapannya pada saat itu mau obatnya bisa obat ya apa SOP-nya bisa menyembuhkan. Ya. Nah itu yang harus dijembatani. Terus yang lain ya misalnya katakan kayak kanker-kanker stadium terminal. Ya memang kita nggak menutup kemungkinan adanya mujizat lah, kemudian dipakai juga SOP itu sebagai suatu jalan ya. Ya. Tapi juga nggak boleh janji sorga. Ya. Ya. Nah itu salah satu pernah saya bilang sama klien ya, sama member ya. Coba lihat sisi positif yang lain misalnya, meskipun dia tetap terminal dan satu saat orang juga akan meninggal, tapi ada pasti perbedaan kualitas hidup dia. Yang tadinya mungkin dia susah tidurnya, sekarang agak lebih enak tidurnya. Yang mungkin tadinya lebih cemas, sekarang dengan minum SOP lebih agak tenang lagi. Apalagi kalau dia sambil dia sakit ya. Saya punya klien, member AFC yang cancer stadium 4, breast cancer. Tapi dia rajin terus minum ya. Dan kemudian konsultasi, ngobrol terus ya. Artinya gini loh, mungkin bukan direct effect dari si SOP, tapi dia ada society-nya yang positif. Itu pun ternyata membantu dan meningkatkan kualitas hidup dia. Gitu. Jadi ya satu saat pun kita nggak bisa ngelawan ya, namanya nature ya, atau ya panggilan Tuhan. Tuhan mau manggil ya, dokter di Singapura juga nggak bisa nahan kita ya. Dokter di Penang juga nggak akan bisa nahan. Masukin di ICU juga nggak bisa. Tapi kalau kanker-kanker stadium 4. Jadi yang dikejar adalah kualitas hidup. Karena dengan dia misalnya minum SOP atau minum usukusi, misalnya yang tadinya kanker usus nggak lancar pencernaannya, ini lebih baik ya. Sampai kepada akhir hayatnya. Karena memang kalau udah kayak begitu, memang sudah stadiumnya tinggi. Kecuali ya, kalau saya mau tantang sama Bapak Ibu nih, yang belum terjadi kanker apapun misalnya, justru dari sekarang yang harus minum. Bukan nunggu nanti udah kanker baru minum. Agak terlambat sih. Ya. Dan kita nggak tahu loh, sekarang ini kita nggak berasa. Padahal mungkin udah proses kankernya udah jalan. Barangkali ya. Ya. Barangkali nggak tahu kita, tapi mudah-mudahan nggak ada. Dari sekarang kita udah jalan. Jangan nunggu nanti. Udah sakit duluan. Nah, itu dok, itu orang kebanyakan dok. Semua orang tuh biasanya nunggu sakit dulu, baru kelabaan cari produk makan sini, minum itu, minum ini. Nah, itu dok. Itu yang menjadi PR buat kita nih. Biasanya kalau masih sehat kok, masih baik, nggak apa-apa, kenapa harus minum? Nah, ini dok. Ini bagaimana dok? Nah, itu sebenarnya juga salah satu ya kenapa saya join di AFC. Saya 2 bulan di Jepang ya sebagai visiting professor di situ. Nah itu kami itu berdiskusi panjang lebar untuk healthy aging. Healthy aging itu adalah kan kita selalu aging nih, proses menua. Kita nggak akan bisa lawan itu nature kita. Tapi gimana kita tua tuh sehat. Nah, itu yang penting. Jadi kalau kayak kita mengucapkan selamat ulang tahun ya, semoga panjang umur. Salah, semoga sehat selalu dulu. Kalau orang sehat, kemungkinan panjang umur tinggi. Tapi kalau dia panjang umur nggak sehat, aduh berabe ya. Berabe. Nah itu jadi salah satu diskusi. Dan ini sebenarnya sangat sejalan dengan apa yang kami bincang-bincang di Jepang. Bahwa ini dengan makan seperti ini, ada antioksidan di dalamnya, ada regenerasi sel, ada untuk pertahanan tubuh. Itu justru meningkatkan potensi kita untuk healthy. Ditambah lagi ternyata ada potensi konnichiwa tiap hari. Nah, presentasi saya tiap kali yang namanya sehat, itu bukan cuma fisik, tapi mental, kemudian spiritual, dan kita bisa hidup secara produktif. Itu undang-undang kesehatan kita. Jadi kita mau nggak mau
terikat di undang-undang itu. Jadi kita jangan cuma mikir sehat itu nggak sakit ya. Ya. Oh, jadi Terutama bisa produktif ya Pak Jo ya. ya siap, semangat selalu dong ya kan. Semangat selalu. Ya, itu yang kadang-kadang orang apa namanya, mereka cuek, mereka tidak sadar ya. Makanya saya kadang-kadang bawa alat dok, alat untuk QR namanya. Untuk supaya apa? Kamu kan ngomongnya sehat, ayo cek bagaimana kondisinya. Wah, ternyata baru ketahuan nih alat gulanya, jantungnya ya kelihatan. Nah, itu kadang-kadang orang kan sadar. Lagi kalau cek wallet ya, lagi sehat gak? Tambah sehat dok, konnichiwa tambah sip, ya toh. Walletnya makin tinggi makin sehat ya. Iya, sehat senang makanan ya toh. Sudah ada ya toh. Itu bahkan ya kalau menurut saya pasien kanker ya dikasih duit jadi sehat deh. Bisa ya. Jadi memang semua memang masuk ke pikiran ya dok, ya kan? Pikiran, ya. Ada yang tanya juga dok, saya makannya sembarangan, tapi saya juga rutin konsumsi SOP, USU juga rajin. Nah, tapi sembarang makan semuanya tidak diatur gini-gini. Nah, pertanyaannya dok, dengan pola seperti itu, apakah bisa jadi sakit juga atau tetap aman? Nah, itu ya. Jadi pola makannya masih sama, nah, seperti itu. Tapi minum terus, rutin. Nah, itu gimana dok? Nah, ini saya barusan nih tadi ibadah nih, ada perumpamaan yang bagus sekali. Pernah lihat ballpoint kan? Ya. Ballpoint itu kan nggak ada yang sama ya. Ada pegasnya, ada tempat tintanya, ada tombolnya, ya, ada selongsongannya. Tapi fungsinya satu kan, keluar untuk menulis. Ya. Jadi apa mau bilang? Bilang bahwa kalau kita mau itu di dunia ini Tuhan menciptakan semuanya itu bukan cuma satu cara. Ada berbagai cara untuk satu fungsi. Jadi kalau kita mau sehat, nggak cuma satu cara. Nggak ada satu cara yang top chair pasti satu saat apa kita akan dengan itu saja kita akan sehat. Ya. Di dunia ini nggak ada yang satu. Semuanya berbagai cara untuk satu fungsi. Yeah. Percaya nggak? Benar nggak? Kita ngomong piano, kan nggak semua bentuknya sama. Ada tutsnya, ada senarnya, ada kotaknya, tapi alat musik jadinya. Ngomong kipas, nggak semua pasti beraneka macam. Jadi kalau kita bilang mau sehat, nggak bisa juga kita hanya bilang SOP tok. Ya. Tetap mempengaruhi ya. Pola makan tetap mempengaruhi, dok. Iya. Makan, pola pikir juga penting juga, dok. Betul. Dia minum SOP tapi pikirannya sedih terus, lesu terus kemudian nah itu bisa drop juga, dok. Bisa drop. Nggak pengaruh, SOP-nya nggak pengaruh sama sekali kalau gitu ya. Nggak akan ngaruh. Jadi emang itu semua harus bekerja sama, sinergi. Nggak bisa kita hanya mengandalkan satu. Dan di alam ini nggak ada deh. Cuma satu produk yang top chair segala-galanya ada. Semua harus bersinergi. Gitu. Oke, siap. Nah, jadi ya, tapi terserah sih yang makan sembarangan, mau tes, mungkin nggak sekarang loh sakitnya. Sakitnya nanti pada pensiun, nah loh, lebih parah. Ya kan katanya bisa nih untuk penuaan, dimakan sembarang, dimakan, tapi SOP dimakan. Nah, itu kan juga kembali lagi salah ya, dari pengertian salah ya. Nah, itu teman-teman dengerin ya. Jangan asal SOP santai aja, makan nasi kambing, sate kambing lanjut terus gitu. Nah, tahu-tahu bisa stroke, nanti disalahkan. Ini repot ya, teman-teman. Iya. Nah, kalau dok ini juga ada beberapa nih ya, menangani salah satu lagi ya. Kalau dia minum SOP ya, sakit lah katakanlah sakit A gitu kan. Minum SOP efeknya tambah buruk dok. Kayak seperti kemarin ada pasien saya, nggak tahu ini mungkin ikut nggak tahu ya malam hari ini ya. Dia kena tumor di tulang belakang, minum SOP, rasanya kok malah tambah sakit, rasanya kok malah tambah ini. Nah, ini kan kadang-kadang kan bukan SOP-nya dan usulnya yang salah. Nah, ini bagaimana cara menjawab dok yang kadang-kadang orang, aku baru minum ini malah tambah gini. Nah, itu terus nyalahin, SOP nyalahin, usulnya lah. Kan repot. Nah, ini bagaimana cara menjawabnya? Ya, sebenarnya kembali ya ke awal juga, jangan sampai kita juga menjual janji ya. Kita harus kembali kepada, kalau kemarin ikut ya, yang Dr. Wijaya itu bagus ya. Dijelaskan kita jangan terjebak di medis. Kita harus bicara di health, sehat. Jadi bagaimanapun orang yang sakit, tetapi bisa merasakan lebih healthy. Gitu. Jadi kita jangan terjebak di pengobatan karena emang bukan obat ya. Dari awal kita harus begitu ketika kita menawarkan kepada orang yang cancer stadium 4 sekalipun jangan menawarkan medis tapi
feeling healthy-nya dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua juga harus ditekankan itu bukan obat ya, itu nutrisi. Jadi kalau tadi yang misalnya contoh, kok masih sakit atau sakitnya makin hebat, ya, loh ini kan bukan obat penawar sakit, ya, ini kan makanan tambahan yang gunanya meregenerasi sel. Kalau regenerasi selnya kemudian ternyata bagus, berjalan baik di sekitar yang sakit, mungkin sakitnya, nyerinya akan hilang. Tapi selama belum ya nggak bisa. Jadi dari awal juga Bapak Ibu ketika mempromosikan harus jelas juga ya. Yang ketiga nih misalnya sama-sama diabetes tapi beda hasilnya misalnya kan. Itu kenapa status orang itu pada kondisi awalnya bisa berbeda-beda. Ya, yang satu mungkin diabetes tanpa komplikasi, yang satu sudah dengan komplikasi. Atau yang satu diabetes tapi dia ngatur pola makan, yang satu diabetes hura-hura makannya. Pasti hasilnya akan beda, ya. Saya pernah dapat juga udah minum SOP, dia senang banget karena tiba-tiba HbA1c-nya turun. Wah, saya bilang nggak mungkin nih HbA1c tiba-tiba turun dalam waktu seminggu. Apa nih? Benar ternyata perdarahan. Kan tuh HB yang berkaitan dengan glukosa. Kalau perdarahan ya HB-nya turun, HbA1 ya pasti turun juga. Padahal itu bukan bukan menandakan bahwa dia lebih sehat, tapi ada perdarahan gitu. Nah itu kayak gitu-gitu tuh kita jangan terjebak lah. Ya mungkin kalau di sini ada member dokter ya mangga silakan ya. Tapi kalau member yang non dokter, yang kita harus dorong adalah sehatnya. Kemudian ya kalau misalnya kayak pasien-pasien yang sudah cancer stadium 4 tuh yang kita dorong itu adalah quality of life ya gitu, dan kemudian happiness-nya dalam situasi yang positif ya untuk menolong si produk ini juga bisa optimal gitu. Jadi ya jangan sampai menjual janji minum 4 minum 10 tapi kemudian tanpa satu landasan ya. Apalagi kalau misalnya udah jelas-jelas penyakitnya genetik. Waduh, disuruh minum terus ya sama nggak akan beres ya. Karena itu harus diulang-ulang lagi tuh Pak Jo barangkali ya. Ya, iya. Lagi. Siap. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Bagi yang ini kan sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Saya bacakan dulu. Nanti teman-teman kalau ada yang bertanya, silahkan nanti bisa di chat dulu, gitu kan. Nanti saya tak bacakan ya, karena kalau semuanya ngomongan 61 orang bisa bingung ya. Bisa di chat, saya bacain teman-teman. Nanti silahkan bisa bertanya di chat, atau kalau panjang ngomong aja, saya mau bicara. Nah, itu nanti saya buka untuk mute-nya ya, supaya tidak numpuk-numpuk ya. Saya baca dari awal dulu nih, ini dari tim saya, Dr. Jojeli nih, di Salatiga. Bila status kesehatan sedang ada reaksi alergi, Dok, bagaimana penggunaan produk AFC? Konsumen setelah minum SOP dan UTSU, reaksinya alerginya malah menjadi. Nah, dipending dulu, atau bagaimana Dok? Oke, yang harus dicek sih namanya kalau alergi kita harus hindari ya. Tapi memang kalau menurut perusahaan farmasi si AFC ini, produk-produk yang dibuat ini tidak menimbulkan alergi. Itu menurut dia. Tapi memang reaksi alergi kan individual. Tapi saya juga pernah mengalami ya, orang yang alergi tapi pengen ya udah kasih aja obat-obat anti alergi ya dan yang lain. Tapi maaf nih karena kan semua bukan dokter di sini ya. Saya nggak akan sebut apa. Kalau mau dikonsulkan ke dokter ya. Saya sendiri karena saya dokter jadi saya bilang aja kasih ini sama kasih ini nih sambil minum gitu. Ya nanti kita lihat efeknya jadi makin alergi apa enggak. Karena kalau menurut si AFC ini perusahaan farmasi nggak menimbulkan alergi. Ya. Ya, jadi harus dipending dulu ya Dok, kalau terjadi sesuatu seperti itu ya. Stop. Kalau Bapak Ibu bukan dokter, pending aja dulu. Kalau perlu dikonsultasikan ke dokter. Yang member aja, jangan dokter yang nggak member. Dokter yang member langsung bilang, stop gitu. Padahal belum tentu gara-gara itu loh alerginya. Iya, iya. Tapi gini ya, bukan karena peptida aja. Misalnya kan di situ ada yogurt ya dalam isinya. Barangkali ada orang yang nggak alergi sama susu ya. Karena di dalam SOP itu ada yogurt juga. Ya, itu bisa juga ya kandungan, salah satu kandungannya itu untuk menyebabkan terjadi alergi, bisa ya Dok? Bisa. Ya. Tapi kalau bilang gara-gara barley-nya misalnya, enggak, karena kan bukan yang mengandung gluten. Gluten itu kan yang sekarang sering dibilang menimbulkan alergi. Ya, ya. Enggak sih.
Ada yang kemarin juga ada yang aku ini mengandung bale, aku alergi terhadap bale itu ada ya. Itu juga Ya, tapi bisa itu ya. nggak ada gluten di dalamnya. Mm-mm. Sama juga kayak orang diabetes ya, kok naik gulanya? Ya makannya gimana? Karena rasa manisnya si SOP itu oleh stevia. Stevia itu kan pemanis, bukan gula. Oh gitu. Jadi tidak ada hubungannya dok kalau gulanya naik minum itu karena ada pemanis ya itu kan nggak ada hubungannya dok ya karena bukan bukan gula Kalau ya. kalau Bapak Ibu browsing juga ya, cari DSOP, nutrition fact-nya nggak pernah disebut tuh ada kalori sekian atau karbohidrat sekian, nggak ada. Karena emang nggak ada. Oke oke siap. Nah kalau ini ada dari Pak Yoyo ya menanyakan nih kalau vitiligo apakah bisa terbantu oleh produk ASN? Nah itu yang SOP atau UTSU vitiligo ya dok, vitiligo dok. Vitiligo ini mungkin bawaan ya, bukan cuma. Jadi artinya munculnya memang mungkin sudah umur sekian, tapi bawaan genetiknya. Ya bukan kita nggak menutup apa kemungkinan sih dicoba sih oke dicoba, tapi jangan janji-janji ya. Karena itu memang kerusakannya bawaan ya dari ini. Vitiligo sama vertigo ini beda ya dok. Aku tahunya Beda. vertigo. Beda ya. Vitiligo itu kulitnya jadi putih tuh kayak Michael Jackson. Oh iya iya iya. Jadi bisa kelihatan putih semua gitu ya. Pernah pernah. Ya. Kalau vertigo Hmm. pusing yang berputar. Oh iya iya iya. Seperti ini ya. Ya, Di itu bagian keseluruhan. lebih bagus yang apa dok? Yang vitiligonya ini akan terbantu produk yang lebih banyak SOP-nya atau UTSU-nya dok? Vitiligo. Hmm. Ya kalau saya sih pikir ya kita coba tapi bukan itu yang apa goalnya ya. Tapi kita coba dengan SOP sih banyak. SOP ya karena perbaikan sel ya dok ya, regenerasi sel ya. Ya itu kan sel-sel apa namanya Sama kulit ya, yang pewarna kulitnya yang hilang kan. pewarna kulit pigmen kulitnya itu ya. Oke. Ya, Mungkin dengan SOP ini Pak Yaya karena paten nomor 1 regenerasi sel sama paten nomor 3 untuk memperbaiki kulit gitu ya dok. ya. Balik paten ya. Ini dari Pak Nyombali. Nah, Dak mau tanya, kalau ingin memiliki momongan, nah ini teman saya juga ada nih, sudah menikah 20 tahun, bisa terbantu dengan SOP, itu berapa lama? Pertanyaannya kurang saya lengkapin. Berapa lama, berapa box harus minum SOP, ya? Ya tentunya semuanya isi izin Tuhan ya, karena kan nyawa yang memberikan Tuhan ya, bukan manusia. Ya, Nah, itu kira-kira dari pengalaman nih, yang lalu-lalu, yang sudah-sudah, yang pernah dengar dari member, dari ini ketika mereka tidak punya anak, terus minum berapa SOP, ya tentunya tidak bisa jadi patokan ya, tapi kurang lebih bagaimana dok untuk bisa menjadikan harapan mereka terkabul nah, daripada bayi tabung kan seperti itu dok. Gimana ya dok? saya sih pernah dengar testimoni-testimoni itu ada yang 2 bulan, 3 bulan bahkan ya. Tetap seperti tadi Pak Jo bilang ya, nggak bisa jadikan patokan. Ya, ya kita minum SOP. Menurut saya untuk itu SOP lebih ini ya lebih sesuai. Tapi bukan tapi maksudnya itu dengan konteks dia memperbaiki mungkin kualitas sperma maupun sel telur ya. Kalau misalnya kelainannya struktural, katakan ternyata sel telur nggak bisa keluar gara-gara ada hambatan, itu ya nggak bisa, itu mesti operasi berarti. Ya sekali lagi ini kalau kerusakannya fungsional, ya, dan itu bisa diberikan dan bisa ada yang 2-3 bulan ternyata berhasil juga, tapi juga artinya ya harus tahu juga masalahnya di mana. Jadi kemandulan itu kan bisa dari struktural, bisa dari fungsional. Ya. Jadi kalau kembali ke struktural yang memerlukan operasi memang nggak bisa ya dok. Itu kan kembali lagi ke situ ya. Iya. Ya. Oke, ini dari saya tahu nih Galaxy J2 Prime. Ini teman kakak saya divonis dokter itu kena penyakit apa ini sakit kanker paru-paru. Apakah bisa terbantu untuk sembuh? Nah, tidak ada kata sembuh ya teman-teman ya, nggak boleh kesembuhan milik Tuhan ya kan kita manusia cuma berusaha. Nah, karena kanker paru-paru nih, apakah bisa terbantu produk yang mana dan bagaimana produk tersebut sesuai dengan paten menolong dokter. Nah, itu aja mungkin pertanyaan lebih tepat. Ya. Jadi cara menolongnya kembali ke fungsinya, yaitu yang SOP untuk meregenerasi sel, sedangkan yang usukusi itu fungsinya lebih kepada mengaktifkan natural killer cell. Itu kalau dilihat dari apa namanya ada ingredients-nya, ada takara kombu fucoidan, itu membantu natural killer cell kita. Si SOP ini kan meregenerasi sel.
Kenapa regenerasi sel penting? Karena pada orang-orang yang kanker paru sering dikasih kemoterapi atau dikasih penyinaran sehingga terjadi kerusakan-kerusakan dari sel-sel tersebut. Nah, kerusakan sel-sel yang sehat itu diperbaiki dengan SOP, dibantu dengan ditiga SOP. Juga kalau dilakukan operasi, ya itu juga ada stres oksidatif. Di dalam SOP ada antioksidan. Di dalam usukusi juga antioksidan. Usukusi juga mengandung kolagen yang bisa membantu untuk perbaikan jaringan ikat ya. Lalu fungsi usukusi tadi dengan natural killer cell, dia memang sudah diketahui bahwa natural killer cell itu bisa membunuh sel-sel kanker atau sel-sel tumor. Tapi juga lihat tumornya dulu segede apa ya. Karena tumor yang sekarang terjadi di tubuh kita, misalnya kita terdiagnosis sekarang itu udah tahunan terjadi ya, pasti udah lebih gede daripada jumlah sel-sel natural killer cell untuk membunuh gitu ya. Katakan ini tumor gede 2 kilo gitu ya. Sel-sel NK cell itu kan kecil-kecil ya. Mau berapa lama dia gerogotin tuh tumornya ya. Jadi tumornya mau diangkat angkat aja gitu. Jangan dipaksakan lewat usukusi. Tapi usukusi ini nanti akan membantu kalau ada sel-sel yang tercecer misalnya, yang kemudian bisa tersebar ya, bisa menjadi penyebaran. Nah, itu gunanya di situ ada NK cell yang di-endorse atau dimatangkan dibantu oleh si usukusi. Karena tadi ya ada fukoidan. Fukoidan itu adalah gula yang besar ya, polisakarida. Saya sebut gula karena kalau saya sebut polisakarida, apalagi itu barang ya. Ya, gula yang besar ya, polisakarida. Fukoidan. Kemudian ada lagi di dalamnya ada antioksidan. Ya, antioksidan juga ada di dalam usukusi, itu juga membantu untuk terjadinya perbaikan jaringan karena melawan stres oksidatif. Oke, ya. Itu nyambung sama cancer, Dok. Ini juga ada pernah aku pas kebetulan ingat kalau minum produk SOP ya cancernya ini bisa bertambah ganas nggak? Nah, tuh kadang-kadang ada yang salah pengertian, katanya regenerasi sel. Nah, nanti selnya yang cancer malah tambah banyak, malah tambah semakin parah. Nah, kan seperti itu ada juga, Dok, yang ngomong gitu. Karena ini karena minum ini jadi cancernya menyebar tambah banyak nih, karena kan regenerasi sel. Nah, itu bisa dijelaskan, Dok, mengenai hal tersebut tuh. Oke. Kanker itu kan sebenarnya adalah sel-sel sel-sel dari tubuh kita sendiri yang bertumbuh ya, bertumbuh dan nggak terkendali. Kalau sel-sel tubuh yang normal dikendalikan, kenapa dikendalikan? Kalau enggak kan ada orang jadi raksasa ya, itu nggak terkendali juga. Atau misalnya tumbuh kupingnya tumbuh terus jadi gede sendiri, jadi dambu misalnya. Justru karena terkendali, kita punya tubuh yang bagus proporsional. Nah, si kanker ini adalah yang tidak bisa dikendalikan. Jadi kalau kita sekarang terdiagnosis, misalnya kita tahun ini dibilang kanker, itu sebenarnya sudah bertahun-tahun sebelumnya dia sudah bertumbuh terus gitu. Sehingga kemudian kita temukan saat ini ada gejalanya dan kita bilang kanker. Artinya apa? Ya, ketika dia bertumbuh nih 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun terakhir kan kita belum kenal SOP. Jadi kalau nggak mungkin kita bilang gara-gara SOP dia udah terus jadi makin ganas. Dia udah ganas duluan sebelum dikasih SOP. Ya kan? Justru karena kita tahu kita kanker baru kita minum SOP ya. Jadi dia udah punya sinyal sendiri, dia punya ini sendiri caranya sendirilah untuk bertumbuh yang kita nggak bisa kendalikan. Iya, jadi nggak bisa ya, Dok, diomongkan bisnis jadi banyak menyebar tuh nggak seperti itu ya, Dok, cara kerjanya ya. Ya, termasuk juga karena orang kan banyak menanyakan karena melalui hormonal IGF ya. Terus yang sering bertanya itu misalnya karena berhubungan dengan breast cancer. Breast cancer kan paling sering ya. Nah, breast cancer itu hormon yang berpengaruh adalah hormon estrogen, bukan hormon IGF itu. Lebih banyak ke sana, hormon-hormon wanita. Oke, siap. Ya, ini ada lagi Pak Nyoman Bali nih, kalau membahas tentang pertanyaan dan kesehatan ini, Dok, bisa berhari-hari, tidak bisa besok. Karena mesti macam-macam sekali ya di lapangannya. Ya. Penyakit asma kronis usia 48 cewek ya, bisa terbantu dengan SOP saja atau harus ditambah dengan usukusi. Nah, ini asma Dok. Asma, untuk penyakit asma ya. Ya. Gimana, Dok? Asma itu kan juga fungsional sebenarnya ya. Jadi bisa sakit, bisa balik lagi, bisa serangan, bisa balik lagi. Nah, serangan itu timbul ya misalnya karena ada induksi
Kalau induksinya misalnya kayak infeksi, tentu bisa sangat terbantu oleh ursukusi. Ya, karena dia mengaktifkan NK sel tersebut. Tergantung sih sebenarnya asmanya asma apa. Asma alergi juga bisa dibantu pasti ya. Tapi ya kayaknya hampir semua. Kalau asma ya ada juga asma karena exercise, ya exercise-nya aja yang dikurangin. Ya, Hmm. gitu. Hmm. Macam-macam lah penyebab asmanya. Tapi bisa dibantu. Jadi terbantu dua-duanya dok, yang paling bagus dua-duanya atau SOP aja untuk asma. Lebih banyak ursukusi kayaknya. Lebih banyak eksekusi ya, porsinya diperbesar itu dieksekusi ya untuk asma. Oke, ini ada Bu Indah Hendriani mau nanya. Tadi kan bilang SOP dan ESU nggak bisa bantu untuk berbau genetik. Diabetes dan hipertensi itu juga warisan genetik. Nah, ini benar ya. Yang bawaan dok, diabetes, hipertensi, tapi yang bawaan. Nah, jenis juga warisan genetik. Apakah bisa SOP dan USU itu bisa mencegah karier menjadi penderita yang bawaan dari orang tua nih, potensi diabetes, potensi ini kan yang berbagai genetik tadi, bisa nggak SOP dan USU ini bisa mencegah karier jadi penderita? Terus kemudian dua ini sediaan oral bioavailability yang bagaimana ya? Nah ini istilah medis saya nggak paham dok. Dan bedanya dengan sediaan intravena dan intramuskular yang langsung masuk ke darah. Nah saya nggak paham dok. Silakan dok. Jadi gini, kalau memang diabetes hipertensi bawaan ya, tapi kan dia nggak gara-gara genetiknya langsung tuh terjadi yang namanya ekspresi gen sehingga kemudian orang itu sakit. Dia ada triggernya. Makanya kalau tadi ada pertanyaan ya, kalau saya makan sembarangan gimana nih gitu ya. Jadi triggernya itu makanan sembarangan tadi, mungkin yang banyak mengandung gula atau banyak mengandung garam atau whatever ya, sehingga kemudian yang tadinya gennya diam-diam aja jadi aktif. Kalau ditanya sama saya harus bisa. Kenapa? Karena SOP itu mengandung, dan dua-duanya ursukusi mengandung antioksidan. Jadi teori-teori sekarang perkembangan terjadinya hipertensi, diabetes itu oke lah ada bakatnya. Tapi kalau tidak terjadi stres oksidatif, tidak terjadi kerusakan jaringan pembuluh darah misalnya, atau jaringan yang lain yang menerima insulin misalnya, nah itu sebenarnya tidak akan terjadi diabetes, tidak akan terjadi hipertensi. Nah itu proses-proses itu bisa terjadi ya karena ada stres oksidatif. Jadi pemberian antioksidan oleh kedua produk itu udah pasti akan mencegah terjadinya diabetes maupun hipertensi ya pada ya orang-orang yang punya bakat. Berbakat ya bisa ya. Karena ada namanya ekspresi gen mengikis ya itu ya untuk mengikis gen-gen yang buruk ya dok ya. Itu bahasa gampangnya. Sebenarnya kalau gen nggak bisa diganti ya. Bisa ya. Jangan sampai terpicu lah oleh pola makan tadi ya. Itu yang paling benar ya. Oke. Dok mau tanya ini ada konsumsi SOP tiap hari. Apakah mempengaruhi fungsi ginjal? Nah ini kalau obat Pak, ini saya bisa jawab ya. Kalau obat benar bahaya karena ada bahan yang tidak bisa terserap ya. Tapi kalau makanan kesehatan pasti tidak akan berpengaruh buruk ya dok ya. Ya. Fungsi ginjal ya, benar ya. Ya betul. Misalkan tidak, apakah harus minum air putih yang banyak? Nah, ya bagus, wajib ya dok, maksudnya ya dok. Wajib lah. Jangan air yang warnanya bening ya, itu bisa whisky. Air putihnya yang apa? Jangan air putih yang bening. Nggak berasa, nggak berbau. Bisa whisky itu bahaya nih. Jika kadar kreatin tinggi, apakah boleh minum SOP? Terima kasih. Kadar kreatin tinggi dok. Kreatin ini maksudnya nih kali ya, apa orang yang gagal ginjal kali ya? Ya, gagal ginjal. Ya, orang gagal ginjal itu dilarang makan protein. Ya. Protein, kenapa? Karena proteinnya kan bocor. Itu satu, dan kebocoran protein itu justru membuat banyak cairan jadi tertumpuk di jaringan. Ya. Secara komposisi kimia SOP itu kan bukan protein ya, itu peptida. Ya. Peptida, dan yang kita harapkan dia bisa men-trigger perbaikan sel. Jadi kalau ditanya, kalau saya sih kasih, nggak masalah. Aman ya. Kalau ginjal aman ya. Ini ada juga saya Eka dari Boyolali ini. Ini kakak saya mau konsultasi sudah 1 minggu minum USU. Keluhan sakit kista sudah 6 cm. Setelah minum USU datang bulan deras sekali.
apakah itu salah satu dari proses detoxnya dan tetap bisa dilanjutkan? Nah, gitu. Ya, minum usus. Ini agak-agak ini ya. Kan ini apa namanya? Kalau udah kasus kayak gini ya, mendingan mungkin kita bicara secara detail japri ya kalau udah kasus ya. Gitu. Karena saya juga nggak tahu persis nih, kan kita cuma dengar dari sini. Apa tadi kista ya? Ya, kista, Di mana tuh? 6 cm. Kistanya ada deras, datang bulannya deras keluar darahnya terus itu. kistanya ada di mana? Nah, itu nanti memang harus nanti ya ini ya nanti bisa japri ya ke konsultasi ke dokter langsung ya nanti setelah gitu. Supaya lebih detail ya. Gitu ya. Soalnya kan banyak yang denger nih, nanti salah kaprah kalau kita nggak tahu persis kasusnya ya. Betul harus ini. Kalau misalnya ingin bertanya di sini enggak apa-apa ya. Bu siapa namanya? Jadi biar lebih jelas ya, Bu Eka. Bu Eka dari Boyolali dengar ini enggak? Apakah mau bertanya lewat langsung ngomong supaya lebih jelas? Silahkan bisa di-unmute ya. Unmute ya. Oh, kalau nggak dengar ya kita next dulu ya. Nanti tinggal menyusul ya. Iya. Lain-lain ya. Oh, ini Suster Ratna Ruth. Nah, ini tim saya yang di Kudus, Dok. Tanya juga nih, berhubungan dengan SOP inden, apakah SNH tanpa ada hipostatik pneumonia? Ya, pneumonia apa tetap bisa terbantu dengan UTSU? Soalnya SOP-nya lagi inden. Nah, bener Dok nih. Ini bagaimana yang pasien-pasien yang minumnya SOP terus kayak stroke ya kan, terus kemudian kayak apa namanya diabetes. Ini kan SOP-nya kan lagi inden, nunggu tanggal 25 kan yang sakit kasihan Dok. Nah, ini bagaimanakah apakah bisa terbantu dulu oleh produk konsukusi selama SOP belum bisa dikonsumsi Dok. Nah, penting Dok. Penting. SNH ini stroke non hemoragik bukan nih? Coba sih. Iya, Dokter. Betul ya. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Suster. SNH stroke non hemoragik, kemudian iya betul, tanpa hipostatik pneumonia, Dokter. Oke, itu radang paru ya, ya, tanpa. Oh, tanpa. Oh ya, supaya semua ngerti. Jadi kan bisa terjadi radang pneumonia kalau diam-diam aja tuh, hipostatik ya, kurang bergerak ya. Maksudnya itu kan. Iya, betul. Oke. Untuk SNH, jadi fokusnya di stroke non hemoragik ya, stroke yang bukan karena pendarahan. Apakah bisa dibantu dengan UTSU? UTSU dalam hal ini karena di dalamnya ada antioksidan, itu membantu proses stres oksidatif supaya bisa dikendalikan. Jadi kalau kita terjadi kerusakan-kerusakan seperti itu kan terjadi stres oksidatif. Jadi dengan antioksidan bisa dibantu. Tapi kalau misalnya dibilang bahwa UTSU akan membantu regenerasi, ya bukan ke situ. Fungsinya bukan ke regenerasi. Nah, tapi kan gini ya, udah di-trigger nih oleh SOP, kemudian inden. Kasih makan aja protein lah, supaya tetap aja trigger itu berjalan. Kasih makan yang bagus lah gizinya, protein yang bagus ya. Kan tetap, kalau udah di-trigger, udah dipicu ya, pasti hormon-hormonnya terbentuk ya, IGF-nya terbentuk ya, udah jalan aja dengan makan protein. Gitu. Dengan makan banyak sayur, buah-buahan. Semisal Dok, ini kan sudah minum SOP, ya kan? Terus habis, terus nggak dilanjutkan, gitu kan? Terus langsung disambung sama UTSU itu nggak masalah. Soalnya kan mereka kan pada takut psikisnya juga main juga Dok. Ya pada dasarnya sih nggak masalah karena nutrisi ya. Hanya sekarang nggak masalah ya. Ekspektasi orang apa, harapan orang apa sebenarnya. Ketika dia makan itu mesti dijembatani juga. Jadi artinya dia mau kemana, ya harapan dia apa, apakah dengan UTSU bisa membantu mencapai harapannya dia, itu yang juga kita harus jelaskan. Jangan sampai nanti kemudian jembatannya nggak ada, itu ya, terus dia, dikasih UTSU jadi gini, malah jadi kontraproduktif. Ya, baik. Terima kasih, Dokter. Ya. Selamat bekerja. Terima kasih. Bekerja. Iya, masih tempat kerja ini, Dok. Baru kerja, Dokter. Menolong banyak orang ini, luar biasa ini serut ini ya. Ya, luar biasa. Oke. Gitu ada yang mau tanyakan lagi? Sudah? Ya. Next ini ya. Pak Nyoman ya, Nyom Bali, Nyoman Bali. Saya kan Nyoman Bali. Paman saya usia 68, habis operasi otak,
karena kecelakaan. Ada tempurung, ada daerah tempurung tidak bisa dipasang kembali karena pecah. Wah, kalau sudah pecah ya agak berat ya ini ya. Saat ini kadang-kadang lupa apa yang ia katakan. Nah, ini kalau sudah pecah bagaimana dok? Karena kecelakaan tempurung. Ya, itu kembali ke tadi ya, kelainan struktural. Struktural, tidak bisa Kalau ya. pecahannya hilang ya nggak bisa dikembalikan. Itu satu. Kemudian pasti di daerah itu mungkin terjadi kerusakan sel-sel otak. Mungkin ada yang keroak kali, saya nggak tahu juga ya. Mesti lihat fotonya. Kalau udah terjadi seperti itu ya memang kan kelainan struktural ya. Struktural, ya. Struktural nggak bisa ya, teman-teman ya. Karena sudah beda bentuk, gitu. Bentuknya sudah berubah itu nggak bisa kalau untuk dengan ya tapi kalau untuk badannya seger itu mungkin masih bisa ya dok kayak gitu ya. Nanti kelihatan mukanya ngawur. Apa aja ini? Nah, kemudian bude saya di Bekasi baru minum SOP 100 3 hari, rasanya ngantuk terus dan kakinya bengkak. Keluarnya asam urat. Nah, ini bagaimana dok? Seperti yang tak tanyakan. Ya, ini emang harus dilihat juga ya, bengkak tuh macam-macam. Apa sebenarnya asam uratnya numpuk, tapi disebut bengkak juga, atau bengkak karena aliran darah. Saya nggak mau bicara terlalu detail ya, karena saya nggak ada orangnya. Kalau mau sih japri aja, terus difoto atau vicon, jadi kita bisa lihat orangnya. Betul. Ya gitu teman-teman ya, kalau lebih memang lebih japri aja karena harus melihat data medisnya dulu ya. Ya. Ortu saya ini dari V ya. Ortu saya ada penyumbatan jantung. Apakah SOP bisa teratasi, terbantu ya? Dijalah, penyumbatan bisa ya dok untuk di jantung ya. Itu yang apa efeknya? Apa namanya paten efek dari kartu nomor 2? Ya. Perbaikan pembuluh darah. Memperlancar itu membersihkan atau menghilangkan dok ya, kerak atau penyumbatan dok, memperlancar itu. Memperlancar, mengurangi penyumbatan situ di dalam pembuluh darah. Itu akan berkurang ya dok? Iya. Penyumbatan jantung ya. Betul. Ya Galaxy A10 ini jika ada konsumen jerawat bandel, nah lalu minum Osukusi dan jerawatnya sembuh, tinggal bekas-bekasnya saja. Apakah bisa hilang dengan konsumsi Osukusi saja? Nah, apakah lalu konsumen mengeluh perut kurang enak seperti setelah minum Osu, apakah efek samping? Nah, ini penting ini kayak gini-gini nih sukanya. Habis itu Osunya salah lagi, ya repot ya. Nah, jerawat terbantu ya dok? Terbantu karena dia ada kolagen, ada antioksidan ya di dalamnya, di dalam Osukusi. Terus kalau perutnya rasanya nggak enak ya mungkin kita makan dulu aja. Memang di situ ditulis dalam kemasan bahwa ada taksatif itu. Jadi BAB-nya lebih encer, frekuensinya lebih banyak. Ya, ada orang yang seperti itu, nggak semua. Ya, BAB-nya memang ada kadang-kadang keluar hitam dok. Ya istri saya juga minum tuh keluar hitam, jadi dia ngeluarin ya racunnya ya. Ya mungkin kalau efeknya apa kurang enak ya mungkin ini dimakannya aja ya kan. Mungkin belum makan jadinya nggak enak seperti itu. Ya. Lama-lama biasa kok. Lama-lama biasa ya, itu paling awal-awal saja nih. Kalau dengan klien DM nih, Bu Mufa, tim saya juga nih, klien DM terjadi Carnot join. Nah, ini bahasa medis dok. Terjadi Carnot join dengan penggunaan SOP, apakah bisa membantu? Carnot join ini apa dok? Tolong dijelaskan dok. Gimana? Ulangi. Kalau klien pasien dengan DM diabetes mellitus terjadi Carnot join. Apa itu dok? Bu Mufa, di-unmute aja Bu, biar jelas Bu, Carnot join itu apa dok? Saya juga mau nanya. Bahasanya terlalu tinggi. Bu Mufa, halo. Iya, halo. Maaf nih saya tadi mencet ini baru bisa. Gimana? Bu Mufa bisa dijelasin tuh Carnot join? Ya, terima kasih dok. Ini ada pasien saya dengan kemudian ada luka pada palang ya, pada jari. resensi soft tissue regio digital 1 dan 4 Redis sinistra itu pada gambarannya foto rongsennya itu adanya carnot join. Kalau saya melihat katanya carnot join itu akibat dari ini saraf persarapan.
yang kematian berserapan. Bagaimana itu? Halo, Halo ya. iya. Saya angkat tangan, tidak paham dok. Saya juga nggak jelas ini. Joinnya di sebelah mana ya? Tadi apa bahas apa namanya ininya nggak terlalu keras ini. Suaranya kecil. Diulangi untuk Ya? istilahnya Bu Mufa, istilahnya tadi loh. Ada pasien kami dengan DM dan ada luka pada kaki ya, ada kaki tanpa lusensi soft tissue regio digital 1 dan 4 pedis sinistra. Oh, pedis. Ya, pada gambaran rongsen itu adanya carnojoid. Kalau lihat di Google sih carnojoid itu karena adanya ini dok ya, kematian pada ini ya, apa namanya, fungsi saraf. Ya, itu apakah bisa untuk dipakai SOP? Masih Pak sudah pakai, tetapi kok pada kakinya itu tulangnya pada mengeras ya dok ya, mengeras itu. Terus habis mengeras biasanya langsung adanya pecah untuk terjadi luka. Jadi itu dok. Untuk regenerasi maksudnya pengapuran, mengerasnya. Ya pengapuran, ya, pengapuran. Ya gini ya, kalau pengobatan pasien DM itu kan tetap ada pilar-pilar ya. Selain obat ya, kemudian juga ada dietnya, itu juga mesti kita lihat. Mesti ada exercise juga. Jadi itu nggak bisa satu ini aja. Kalau SOP ini kan pasti masuknya di nutrisi ya, di nutrisinya dia. Jadi kalau saya sih berpikir ya, kita lihat juga ke fungsi-fungsi lainnya juga. Apa namanya, pilar-pilar lainnya juga ikut dijelaskan apa di ini, apa enggak dilatih misalnya, kemudian dietetiknya juga sudah cukup apa enggak dia ininya. Mungkin terakhir gimana kondisi HbA1c-nya, terkendali apa enggak? Karena sekarang sih gulanya stabil sih, kurang dari 200, kurang dari 150, 108, 110 itu stabil. Tapi HbA1c-nya belum cek kembali dok. Ya itu kan salah satu indikator aja bahwa dia compliance-nya bagus ya. Di samping itu kan kalau misalnya sekarang ada kelainan pada sendi, pada itu kan sebenarnya kita mesti juga melakukan exercise ya, sehingga kemudian bisa fungsinya bisa berjalan ya. Kalau saya sendiri pikir ya barangkali juga mungkin teamwork aja kerjanya juga mungkin dengan teman-teman rehabilitasi. Kayaknya di dalam tim ini ada orang-orang rehabilitasi medik juga deh, kalau nggak salah ya, sehingga bisa juga sama-sama ini apa namanya membahas kira-kira enaknya gimana. Itu apakah perlu ini nggak dok ya, pemeriksaan dengan apa itu namanya untuk kardiovaskuler? Ini apa USG dari pembuluh darahnya. Boleh aja untuk melihat bahwa ini apakah peredaran darah, ya pasti kalau ada kematian jaringan peredaran darah pasti nggak jalan ya, itu udah pasti itu. Coba kan sekarang di tingkat mana ya, kalau di tingkat kapiler atau pembuluh-pembuluh kecil ya pasti nggak terdeteksi ya oleh USG itu. USG kan pembuluh yang nggak gede, jadi mungkin nggak terlalu ini juga ya, kecuali mungkin bikin angiografi, tapi angiografi juga buat apa? Ya, kalau ada kematian jaringan udah pastilah. Ya. Tetap minum aja nggak apa-apa ya dok ya? Minum aja nggak apa-apa, kan regenerasi sel penting di situ. Ada oksidan juga. Kalau usus ada kolagen, ada juga ini ya, fukoidan tadi, dikasih aja nggak masalah. Nanti kalau SOP-nya habis, bisa diganti dengan usus ya dok ya? Untuk sementara, ya. Nanti setelah itu kita tunggu. Menggantikan bisa sementara nunggu inden ya. Ini karena produknya pada rebutan semua. Ada inden. Aduh. Terima kasih dokter. Oke, siap. Yuk, saya lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Bu Iga ya. Dari Bu Iga itu ada teman anak saya. Belum ya, atasnya Herman Bes dulu. Pak Herman Bes. Di tempat saudara saya di Madiun kena stroke dengan minum SOP. Nah, bisa terbantunya tuh di mana dan berapa lama pulih tergantung dok. Nah, silakan dok.
kena Ya, stroke? tentang stroke ini stroke non hemoragik atau hemoragik nggak masalah sih sebenarnya ya. Jadi gini, bukan nggak masalah ya. Sekarang ini teori neurologi ini berkembang ya. Jadi orang-orang sudah mengeluar atau apa ya, mendengung-dengungkan ada istilah namanya neuroplastisitas. Jadi artinya ya ada sifat plastis, sifat ya bisa balik lah gitu ya. Gampangnya seperti itu. Jadi juga kalau beberapa studi saya lihat di luar negeri, penggunaan stem cell untuk orang-orang stroke. Jadi penggunaan stem cell pada orang-orang stroke itu stem cell dari otak, dari jaringan otak diambil, dibiarkan, dikembalikan lagi ke otak. Jadi artinya dengan kondisi seperti itu, bahwa ada stem cell yang bisa dijadikan terapi, artinya sebenarnya kenyataannya kalau kita mengandalkan regenerasi sel dengan pemberian SOP, harusnya bisa. Harusnya bisa. Kenapa? Karena ada bukti stem cell bisa disuntikan lagi di otak untuk timbul lagi untuk perbaikan. Jadi kembali ke konteks kita nggak ngambil stem cell, tapi stem cell yang ada di dalam otak kita mau kita bangunkan lagi nih pada orang-orang yang stroke. Nah, yang penting bagi orang Indonesia itu adalah kesabaran, karena orang Indonesia ini maunya instan, gitu. Padahal penyakitnya ditumpuk berpuluh-puluh tahun. Nah, itu yang kurang di kita. Nah, ada bukti-bukti ya, misalnya di orang yang sudah dikatakan koma bertahun-tahun, tahu-tahu bangun lagi. Itu yang membuat pemikiran kenapa ada neuroplastisitas tersebut. Jadi artinya kemungkinan itu ada. Yang penting kita sabar. Selain pemberian SOP, tentu perlu pemberian nutrisi yang benar. Karena kan kalau kita mengharapkan regenerasi sel, tanpa ada protein, tanpa ada DNA, tanpa ada vitamin, mineral, ya nggak jalan. Kalau semua diandalkan hanya pada SOP-nya tok, tapi makannya nggak cukup, ya nggak bisa. Ya, jadi harus bermacam-macam ini juga bermacam-macam aspek. Yang berikut lagi tadi juga berkaitan dengan pertanyaan Pak Nyom Bali tadi ya tentang fungsi memori. Mengembalikan fungsi memori itu memang harus dilatih. Ya, mengembalikan fungsi otak harus dilatih. Sama aja ibaratnya kalau kita makan susu protein tinggi untuk membuat otot kita, ya kita pergi minum susu itu supaya ototnya jadi gede-gede, ya, jadi six pack, ya. Tapi kita nggak latihan, nggak fitness, akhirnya nggak jadi six pack, jadinya one pack, ya. Itu sama, ya. Jadi protein yang dimakan nggak ada gunanya, jadi lemak sama tubuh disimpan. Jadi sama, jadi kita juga nggak bisa mengandalkan pada satu cara yang tokcer bahwa semuanya pasti akan jadi. Nggak. Selalu harus multifaktor. Dan di alam ini emang diatur Tuhan, semuanya beberapa nggak hanya satu faktor, ada beberapa faktor, ada beberapa fungsi yang bergabung jadi satu untuk menyehatkan misalnya. Tadi ya dari makanan dicampur dengan SOP, ditambah lagi dengan exercise. Itu udah logisnya seperti itu, dibuat di alam. Dibuat oleh alam. Oke. Siap, begitu ya Pak Herman ya. Ada penjelasan lah ya. Terus next lagi, ini untuk anak autis dok. Nah, anaknya teman saya ini Bu Ike, ini tim saya juga di Kudus nih. Anaknya tim anak autis lah ya. Minum SOP takut, karena dulu pernah minum produk yang sebelumnya. Kreatinnya naik. Nah, ini bagaimana SOP ya itu bisa membantu untuk anak yang autis, yang mereka sibuk sendiri dengan dunianya. Ini bagaimana SOP ini bisa membantu nih. Terus apakah bisa menyebabkan kreatin naik juga? Nah, itu gimana dok kalau anak autis? Autis ini kan berkaitan dengan fungsi otak ya. Jadi sebenarnya makin dini ketahuan, kita bisa melakukan intervensi, hasilnya akan lebih bagus ya. Memang ada beberapa pendapat ya atau beberapa teori yang mengenai terjadinya autis ini. Dan karena memang tadi kembali kepada fungsi neurologis, fungsi otak yang sebenarnya bisa kita kita perbaiki ya dengan makanan, dengan nutrisi sehat. Pada dasarnya autisnya juga bisa dibantu, apalagi pada kondisi makin early, karena 2 tahun pertama kehidupan manusia itu pada saat itu pembentukan otak. Jadi kalau pada saat itu kita memberikan nutrisi yang baik, termasuk SOP, akan membantu, plus, ada plusnya. Tetap harus kita training, nggak bisa kita hanya, oh ya udah kita kasih makan tok, nggak bisa. Tetap harus di training. Ya.
Itu juga sama kondisinya dengan tadi yang stroke ya. Kira-kira idenya sama ya. Terus tadi apa tadi ya? Tadi autis, terus apa lagi tadi Pak? Kreatinnya naik. Kreatinin naik saya kurang tahu nih. Kayaknya ini berkaitan dengan pemecahan protein ya atau fungsi ginjal. Tapi saya nggak bisa lebih detail nih ya. Ya, Mungkin harus japri aja ya kenapa kreatininnya naik. Ya. Nah, ini ada juga ada pertanyaan dari Ibu Ika lagi. Ibu saya tangan sering kesemutan, kaki sering kram, dan saraf pinggang kejepit, kaki tangan kesemutan juga nih. Nah, apakah bisa untuk, nah ini kesemutannya kenapa dulu ya, harus tahu dulu ya dok ya. Iya betul. Dokter karena terlalu banyak nih. Ya betul tuh. Ya, ada analisa dulu ya harus dari dokter apa, baru bagaimana produk ini bisa membantu. Mungkin kalau kalau terlalu kasuistik ya, terlalu kecil itu mendingan japri aja. Ya. Juga saya kan menganalisisnya nggak bisa sekilas nih. Ya. Saya salah ngerti. Kalau ada Bu Ika di sini apa ya Beb, kalau mau di-unmute lebih enak sih kalau bisa menjelaskan silahkan. Kalau misalnya mendengarkan ini ingin langsung tanya langsung ya supaya lebih jelas, boleh enggak apa-apa di-unmute ya. Kalau belum Wikanya ada itu. Silakan. Halo. Selamat malam dokter. Malam Bu Ika. Gini dokter, mama saya tuh sering tangan dan kakinya tuh sering samutan gitu kan. Ya. Terus kakinya juga sering kram. Terus saya kan gini, mama mending ke dokter dulu diperiksakan nanti kan biar tahu kan gitu kan sakitnya apa, saya bilang gitu. Tapi kan sudah sepuh gitu loh dok, saya takut ke rumah sakit karena keadaannya gini. Wes enggak apa-apa, tak tahan gitu dok. Jadi saya bingung harus gimana gitu loh. Mau saya minumin SOP atau gimana gitu, saya juga masih bingung gitu loh dok. Iya. Oke, kesemutannya sendiri sih mesti dianalisis kenapa ya. Mungkin karena DM atau ya ada peredaran darah yang terhambat ke saraf-saraf itu mesti ini. Jadi kalau ya artinya kalau konteksnya berhubungan dengan peredaran darah ya SOP akan membantu. Ada juga orang yang mungkin ya masalah kesemutan kan bisa macam-macam ya. Itu mungkin mesti dievaluasi. Dan apa ya? Ya bisa terbantu lah ya, mungkin ada pertolongan pertama lah ya, daripada minum apa-apa ya kan, nggak ada rumah sakit juga takut. Nah kalau mau tambah vitamin B1 B6 sekalian. Oh gitu, jadi sebelum ada COVID ini ya dok, setiap hari itu mama sering ke rumah sakit untuk terapi gitu dok. Berhubung ada COVID ini jadi mama sudah nggak pernah ke rumah sakit lagi gitu loh, karena takut itu. Terus mulai sejak nggak ke rumah sakit, terus mulai lagi tuh kram lagi, terus semutan lagi gitu dok. Terapi apa tuh Bu? Saya kurang tahu. Pokoknya setiap hari itu pamitnya saya di rumah sakit saya terapi katanya gitu. Oh, kita japri aja lah Bu ya. Kan juga nggak enak keterangan ibunya didengar semua orang ya. Oh gitu ya. Oke dok. Oke. Aja ya Bu Ika ya. Ya. Terima kasih dok. Selamat malam. Malam. Ya. Ini ada dari Pak Herman Bes ini apa tadi mau tanya? Tadi sempat buka audio. Kalau mau bertanya silahkan Pak Herman Bes ya. Herman Bes tadi. Kalau audionya dibuka tadi sempat buka terus saya tutup lagi karena berbarengan. Mau tanya nggak Pak Herman Bes, ada yang ditanyakan? Diklik audionya Pak, nggak dengar Bapak ngomong nggak dengar. Audionya pojok kiri bawah dihidupkan. Pojok kiri bawah dihidupkan audionya. Kalau masih silang audionya itu nggak bisa ngomong soalnya. Saya buka dari sini nggak bisa. Ask to mute, nggak bisa di unmute soalnya. Nggak, suaranya nggak kedengar ya Pak Herman, suaranya nggak dengar ngomong, nggak dengar karena masih mute. Masih mute. Ya udah saya next saja dulu ya Pak. Nah itu sudah. Oh ya. Ya silakan Pak Herman. Saudara saya kan itu sudah 2 tahun ini Pak. Itu stroke. Itu kan sudah diterapi, tapi nggak sembuh gitu loh Pak. Yang itu. Nah ini kan rencananya kan kemarin mau
mau konsumsi SOP gitu. Nah, apakah bisa pulih katanya gitu, pertanyaan kan gitu. Dan berapa lama pulihnya kayak gitu, Pak. Ya, sakitnya stroke ya tadi ya. Halo Pak Irman. Tadi sakitnya stroke sudah dijelasin sih ya. Mungkin nggak kedengaran tadi ya Pak. Yang sakit stroke tadi Pak. Iya, harus ketahuan itunya kondisinya. Jadi nggak bisa. Tapi juga gini loh, apa namanya? Sekali lagi ini bukan obat ya Pak ya. Itu harus dihayati juga oleh pasien. Ini adalah nutrisi untuk membantu perbaikan. Dan memang di dalam pengobatan ya, stroke itu juga bukan sesuatu yang ada obat seperti orang infeksi dikasih antibiotik gitu, nggak ada. Stroke itu juga pengobatannya sifatnya lebih untuk menguatkan sel-sel saraf. Termasuk juga seperti kita memberikan SOP ini. Oh gitu. Ya. Makanya orang stroke kan harus dilatih terus. Ya. Harus latihan ya Pak? Ya. Terus itu apa? Kalau pakai SOP yang usus-usus nggak bisa ya Pak itu? Kalau stroke, ya stroke usus-usus tidak, dokter. Usus bisa membantu nggak untuk stroke-nya pasien yang stroke? Ada fungsi-fungsi yang bisa membantu. Tadi ada antioksidan di dalam di dalam produk usus itu bisa membantu. Kemudian di dalam fungsi NK cell itu juga membantu. Oh ya. Jadi bisa terbantu ya karena ini makanan kesehatan ya Pak Irman. Ya. Diminumkan Pak karena punya paten fungsi tadi regenerasi sel, perbaikan sirkulasi darah sama kulit itu yang SOP. Kalau yang di UTSU itu menaikkan imunitas tubuh dan juga untuk membersihkan pencernaan juga ya. Sama untuk perbaikan sirkulasi darah itu bisa juga saya lihat di uji klinisnya ada Dok. Untuk perbaikan penyumbatan, mengurangi penyumbatan dalam pembuluh darah. Saya lihat di uji klinis, apakah bisa juga Dok usus itu? Iya, dan dia ada produk-produk kayak itu yang bisa. Kan ada 12 ingredients ya, jadi itu bisa membantu. Bisa ya, bisa juga ya untuk mengurangi penyumbatan, kaitannya mengurangi penyumbatan dalam darah, gitu. Ya. Oke, saya next ya ini ya Galaxy. Saya mau tanya kembali dokter. Untuk konsumen yang tenaga medis di RS, rumah sakit, apakah dengan penggunaan SOP sangat membantu daya tahan? Ya, pasti, ya kan? Dan mencegah virus corona masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah, kalau masuk itu bisa Dok. Nah, tapi kalau rutin, ya kembali lagi tadi ya, NK cell ya Dok berarti ya. Jadi dia NK cell. Masuk bisa, tapi membuat infeksi itu yang nggak bisa sampai parah gitu ya Dok ya. Tapi seperti itu ya? Ya, saya nggak mau janji surga. Karena juga nggak ada obat corona kan? Nggak ada, benar. Cuma kita bisa melihat secara garis besar fungsinya dan cara kerjanya seperti itu. Ya, nak mencegah kan ya kita juga nggak tahu juga ya. Iya. Kondisi ya. Betul. Tempurung pecah lah, nggak bisa kalau tempurung lagi itu pecah. Yang tadi jawabannya sudah ini. Karena kalau sudah struktural pecah, lah itu putus, patah, nah itu sudah, yang kata-kata itu sudah susah ya Dok ya, terbantu ya. Iya. Patah. Kalau strukturnya rusak ya agak susah ya. Ya. Struktural ya, untuk struktural yang tidak ya. Oh, enggak usah mencet apa gitu langsung. Halo, Bu Betty. Mau tanya Bu Betty. Oh iya. Oh iya. Bentar. Gini mau tanya. Silakan Bu Betty. Ada yang tanya dokter. Itu kan harusnya melakukan penyinaran, radioterapi. Pasiennya bisa ceritakan Bu, ini laki perempuan usia berapa, sakitnya apa? Laki dokter itu usia? usianya itu 45. Kena apa? 45. 45. Terus kena CA kanker otak. Kena kanker otak. Nah itu sudah mengkonsumsi
UCU itu sudah habis 2 bungkus, itu sudah ada kemajuan. Sudah ada kemajuan. Kemudian itu kan disuruh sinar, cuman kita tidak melakukan karena kemarin sempat ngedrop kayak apa sih, kita ketakutan sendiri karena kan kalau sinar itu kan mematikan sel-sel yang bagus. Itu menurut dokter gimana, dokter? Terima kasih. Ya, sekali lagi ya, kalau kita mengandalkan satu cara aja mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu yang akan lebih lama. Jadi kayak misalnya tadi kan ada tumor ya di otak. Tumor itu memang dikecilkannya dengan disinar kalau menurut pengobatan yang diberikan oleh si dokternya ya. Jadi kita juga nggak bisa menggantikan pengobatan yang sudah dianjurkan karena bukan fungsinya ke sana ya. Si SOP dan persekusi bukan fungsinya untuk menggantikan pengobatan, tapi untuk meningkatkan kualitas dari kesehatan dari pasien atau dari individu lah. Gitu. Jadi apalagi kalau misalnya kita mengandalkan hanya dengan satu produk, kemudian katakan kita mengharapkan dia akan menghabisi tumor itu ya. Mungkin bisa, tapi berapa waktunya yang dibutuhkan. Ya, sementara si tumor itu akan juga terus berkembang biak. Dan itu bisa dikatakan kategorinya, kalau namanya ada tumor yang harus dioperasi, itu sebenarnya kategori kerusakan struktural ya. Hanya mungkin nggak dioperasi, tapi disinar untuk mengecilkannya. Pasti ada jaringan sehat yang rusak. Itu udah konsekuensi dari kerusakan, dari penyinaran atau dari kemoterapi. Dan itu yang kemudian ya kita upayakan dijembatani dengan pemberian SOP untuk regenerasi sel-sel yang baik. Kira-kira gitu Bu, mudah-mudahan bisa menjawab. Oh iya, terima kasih dokter. Sama-sama Bu Betty. Itu aja Bu Betty ya. Iya. Oke, selamat bertugas ya Bu Betty ini sama Suster Ruth. Ini mereka satu kompi. Ini satu kompi. Luar biasa ini Bu Betty di Kudus nih. Waduh. Oke, kita lanjut. Ini ada nih dari via pasien yang divonis kanker usus, proses kemoterapi hampir selesai. Lalu setelah kemo selesai, apakah boleh minum SOP dibarengi dengan obat dokter? Nah, itu SOP dibareng dengan obat dokter. Aturan minumnya bagaimana? Lebih oke yang minum yang USU atau SOP dok? Nah, kemo dok, setelah kemo selesai. Obatnya apaan? Ya? Obatnya obat apa yang dikasih? Nah, Bu Vi, silakan Vi bisa di-unmute untuk menceritakan lebih lengkap lagi. FI yang bertanya mengenai kanker usus, ya, vonis kanker usus ini bisa di-unmute supaya lebih jelas dan lebih lengkap. Bu Vi? Aja, saya ngomong lebih general aja ya. Jadi pengobatan tidak digantikan dengan nutrisi ya, itu beda hal, dua hal yang berbeda. Kemudian ada orang-orang yang khawatir barangkali obat sama nutrisi ini akan saling berinteraksi. Nah, kalau kita khawatir seperti itu, kita berikan jarak. Jadi misalnya obatnya duluan, nanti setengahnya sampai 1 jam kemudian, baru SOP-nya. Itu contoh ya, untuk secara umum ya. Kemudian yang lain tadi, kalau kita berikan kemoterapi, apakah dengan SOP ini boleh apa nggak boleh? Ada yang bilang boleh, ada yang boleh enggak. Jadi tergantung kita mau lihat apa. Kalau kita berikan kemo, kita berikan penyinaran, pasti terjadi stres oksidatif. Sebenarnya dengan pemberian antioksidan sih bagus-bagus aja, ya, karena di dalam SOP itu ada antioksidan. Tapi ada dokter-dokter yang nggak mau, bilangnya ya udah saya punya treatment dulu selesai, baru dikasih yang lain. Nurut aja. Kenapa nurut? Jangan berdebat sama dokter sekali lagi. Nanti kalau berdebat sama dokter, dokternya bete, pasiennya jadi ikut sedih, gitu kan? Akhirnya malah nggak terjadi penyembuhan yang diharapkan. Itu proses yang lain lagi loh. Satisfaction itu ya dalam pelayanan. Itu juga proses yang membuat orang menjadi sehat, ya, jadi sembuh. Ya. Ya. Jadi di jarak ya dok, boleh kalau obat dokter jangan berhenti. Ingat kalau kita kasih obat dari dokter jangan berhenti, tapi di jarak ya. Biasanya kan sebelum makan dok ya. Kalau SOP kan sebelum makan, terus obat biasanya setelah makan ya, betul ya? Itu kan untuk membantu katanya lebih mempercepat penyerapan. Penyerapannya ya. Oke ya. Kalau cancer ya sesuai dengan paten fungsinya.
ya, yaitu anti tumor dan anti kanker ya UTSU lah ya, yang paling lebih besar porsinya ya, karena sesuai dengan paten fungsi. Ke paten fungsinya saja. Nah, ini Pak Yoyo ada lagi nih sharing untuk masalah kram. Saya dulu sering kram. Nah, kramnya kenapa Pak? Banyak lari, banyak makan, apa banyak duit, ya kan? Itu kan beda nih. Kramnya kenapa dulu nih? Ya, iya, betul. Nah, ini kram kan repot ya. Lebih jelas kalau mau di-unmute boleh nih Pak Yoyo. Semenjak minum SOP jarang terjadi kram. Hampir tidak pernah kram. Wah, ini pasti konnichiwa-nya kebanyakan ini Pak Yoyo, ya kan? Nah, konnichiwa kebanyakan, kramnya hilang ya Dok ya. Bisa juga itu. Pengaruh ya kramnya karena konnichiwa-nya sepi ya kan. Setelah konnichiwa banyak, udah tidak kram lagi. Pak Yoyo, Pak, masih monitor Pak? Unmute. Ya, oke. Ya, ya sip. Sip. Konnichiwa Pak. Halo. Ya Pak. Ya maju. Oke. Ada yang kramnya tuh kena. Ini ya, lo. Itu ceritanya dulu tuh kalau saya kegiatan aktivitas gitu, tiba-tiba misalnya kalau mau arah ke kiri atau ke kanan, tiba-tiba di bagian punggung samping itu di pinggang itu misalnya agak kram, terus kaki di telapak kaki sebelah dalam waslekuan itu kadang juga sering kram, jadi kadang di paha juga, jadi sering terjadi kayak gitu. Mungkin saya nggak tahu, mungkin kurang neurobion atau apa, saya juga kadang konsumsi itu, tapi semenjak saya konsumsi SOP memang hampir tidak pernah terjadi. Pernah terjadi sekali itu waktu itu, tapi itu juga sudah lama dan sekarang hampir tidak pernah. Bahkan kemarin itu beberapa hari yang lalu saya coba manjat pohon mangga, ngambil mangga sampai agak lama. Ya, itu kaki melengkang-melengkang istilahnya itu nggak sampai terjadi kram juga. Saya heran loh. Biasanya kalau saya kakinya membentang panjang gitu tuh sebentar aja udah kayak kram gitu. Tapi itu enggak, semua tidak terjadi. Saya merasa itu dari akibat saya konsumsi SOP yang jangka waktu cukup panjang. Terima kasih, itu aja. Oh, itu aja ya. Ini testimoni ya. Ya, testimoni. Iya, hati-hati loh Pak Yoyo. Naik ke pohon mau kepleset gaya. Oke. Filmnya ya, gosen. Filmnya jangan lupa. Ya, siap. Ini luar biasa ini Pak Yoyo nih. Ini teman di Semarang ini, Dok. Saya juga di Semarang ini ya. Oke, ini terakhir nih ada nih. Dok mau tanya asam lambung sekarang. Nah, mengenai asam lambung, Dok. Iya. Apakah bisa terbantu dengan SOP karena sudah konsumsi selama 3 minggu 1 saset per hari? Kurang itu, Pak. Kurang, cuma 1 saset per hari. Belum bisa merasakan perubahan. Dan apakah sinusitis bisa terbantu dengan SOP dan UTSU? Nah, ini ya. Asam lambung, Dok. Tapi kalau cuma 1 saset 1 hari ya kurang, Pak. Ya. Soalnya asam lambung itu kan produksi normal ya. Yang mungkin menjadi masalah dari sakit MAH itu karena asam lambungnya merusak jaringan lambungnya. Nah, itu yang bikin jadi sakit MAH. Nah, itu yang SOP bekerjanya di situ. Terus kalau dia terinfeksi, ya kusi-kusilah di situ perannya. Jadi kalau mau sih sebenarnya ya untuk orang sakit MAH, apalagi untuk mencegah supaya nggak terjadi tukak lambung, ya dua-duanya dikonsumsi. Ya. Kalau ini lebih sinergis memang jalannya seperti itu. Apalagi kalau sebenarnya klaim fungsi dari UTSU itu juga bisa menanggulangi yang kuman yang namanya Helicobacter pylori. Itu juga kuman yang bikin sakit MAH. Bahkan bisa jadi tukak lambung. Gitu. Terus satu lagi tadi apa? Sinusitis, Dok. Sinusitis. Ya, prinsipnya juga sama ya. Dengan imunitas tubuh, kusi-kusi, terus kemudian jaringan yang rusak diperbaiki oleh SOP. Sama, seperti itu prinsipnya juga. Oke, siap. Ya, ini Bu Risma pertanyaannya agak gerambiang ya.
Bu Risma, tim saya juga, di-unmute aja bisa bertanya langsung, Bu. Daripada tulisannya kan tidak jelas, tuh cucu saya videoan kecil. Itu kan. Bu Risma, halo. Luar biasa. Itu aja, Bu. Langsung bertanya lebih jelas. Tadi ngetiknya salah ya. Ya, dijelasin. Saya mau tanya. Usia cucu berapa? Cucu saya usianya 18 bulan. Oke, terus? Itu ada benjolan di dekat sebelah kiri mata, alis ya. Sebelah kiri alis mata nih. Nah, ini anak saya ini. Nah, itu nggak kelihatan, Dadak? Ini nih. Nah, di sini. Kekecilan ya, nggak kelihatan. Ya. Nah, itu bisa dibantu dengan SOP apa? Itu, Dok. Ya. Katanya dokter, jelas ini. dokter itu lemak jahat, lemak bawaan. Lipom berarti maksudnya. Jadi kata orang awam itu cuci. Waduh. Nanti difotoin ya, Bu Risma. Nanti difotoin biar lebih jelas. Terus nanti kirim ke saya. Nanti ada khusus ya sama dokter Trevino. Nggak kelihatan soalnya, Bu. Difotoin aja. Nggak kelihatan. Nanti lewat WA aja. Ya. Nggak kelihatan, Bu. Nanti tolong difoto, jarak dekat, difokus, difotoin cepret gitu kan. Nah, ini supaya biar terlihat jelas gitu kan. Nah, yang masih kecil. Bilang nggak usah diganggu-ganggu gitu. Ini apa namanya, Pak Jo? Kan pertanyaannya penyakit-penyakit melulu nih. Padahal kita udah dari awal bilang jangan terjebak di medis gitu ya. Jadi nanti kita terjebak terus di situ. Pakai ini sembuh nggak? Pakai itu sembuh nggak? Bukan ke situ loh. Kalau Bapak Ibu dengar dengan kuliahnya Dr. Wijaya ya, itu bagus loh kalau diikutin ya. Ya, ada rekamannya kok. Nanti ada rekamannya, mungkin bisa di-share ya. Ya, kita menawarkan kesehatan. Ya, jangan kita bilang ini obat. Ya, kalau itu semua ada penyakit diobati dengan ini bisa apa enggak? Sebenarnya stand berpikirnya harus diubah lagi ya, karena kita bukan ke sana, bukan mengobati sesuatu. Ini nggak menggantikan obat. Ya. Supaya pertanyaan-pertanyaan juga kan yang sama-sama lagi. Ini sembuh nggak? Ini sembuh nggak? Ini sembuh nggak? Gitu. Iya, karena ya memang orang kan cari produknya kan ketika sakit, Dok. Nah itu loh, Dok. Masalahnya itu. Dan mereka kan ya memang harganya mungkin ya juga pengaruh di situ. Jadi mereka belinya waktu sakit. Kalau tidak sakit, aduh, itu diajak untuk mencegah itu sangat susah sekali. Nah itu masalahnya itu, Dok. Masalahnya itu nunggu sakit baru cari-cari ini cari itu kan repot ya. Nah itu kan yang mungkin ya kalau udah kayak itu ya kita bisa bahas, tapi mungkin japri aja karena juga kasus-kasusnya kan sangat spesifik ya. Buat yang lain-lain jadi nggak apa ya. Artinya kita ngomong guys besar aja. Kalau udah spesifik itu ya sebenarnya buat yang lain jadi nggak terlalu bermanfaat juga kan, yang nggak punya kasus seperti itu misalnya. Oke, siap. Bu Risma, nanti japri aja ya, Bu Risma ya. Ada kontaknya nanti bisa ditunjukkan lewat japri aja untuk yang spesifik kasus gitu ya. Saya boleh tanya lagi satu. Yang general gimana, Bu? Silakan. Nah, kita kan kalau menurut kesehatan sudah lab itu ya, itu sehat. Gula darah bagus, semua bagus gitu ya. Lalu kita makan SOP ini untuk menjaga kesehatan untuk tubuh kita lebih sehat. Mau tanya ini, Dok, kalau sel kita itu mati atau tidur atau rusak itu dikarenakan apa ya, Dok? Betul, Dok. Ada umurnya, Bu. Jadi sel itu ada umurnya. Selain tadi, saya ngikuti dari awal nih. Selain tadi kita harus menjaga pola makan, kita harus menjaga pola umur ya, umur. Nah itu mungkin seperti apa ya, Dok ya? Tadi ada juga stres apa itu juga ngaruh ya, Dok ya? Iya, ngaruh. Jadi kalau sel memang ada umurnya. Sel nggak bisa akan terus meremajakan diri terus, nggak bisa. Dia ada umurnya memang. Oh, jadi minum ini ya supaya menumbuhkan sel baru atau bagaimana, Dok? Kalau minum ini supaya tidak terjadi prematur aging. Nah,
Justru kenapa sekarang lebih banyak orang cepat sakit diabetes, cepat hipertensi, umur 30-an udah stroke, ya itu yang harusnya nggak boleh terjadi. Karena terlalu banyak polusi. Ya, jadi ya Bu Risma, jadi semua akan terbantu dengan paten ya, kembali lagi ke paten fungsi. Karena sifat paten itu kan pasti ya, regenerasi sel, perbaikan sirkulasi darah. Cuma ya, semua kembali pola pikir, pola makan, pola hidup. Nah, ya Dok ya, kembali lagi ke situ, itu perlu sekali diperhatikan gitu ya. Berarti kalau sekarang yang maksudnya yang bisa mencapai usia senior sekarang itu kan pada waktu mudanya dulu kan dia nggak makan Kentucky, nggak makan McDonald, gitu kan. Nggak ada gitu, belum ada yang produksi. Masih makan ketoprak, gado-gado. Bahkan ketopraknya mungkin penuh dengan salmonella dan sebagainya untuk memperkuat daya tahan tubuh. Ya, sekarang sudah banyaknya McDonald ya. Itu kan repot. Repot. GoFood semua ya itu. Indomie. Dulu nggak ada itu, makanya bisa umurnya lebih panjang. Sekarang lebih muda, udah banyak yang stroke, kanker usus, ya itu, ya gara-gara perubahan ini ya pola makan. Pola makan. Iya Dok. Ya. Kembalinya ke situ Dok. Yang ditantang yang muda-muda, yang berasa nggak sakit. Nah, itu. Nah kita nggak tahu tuh proses udah jalan. Ya, proses penuaan ya. Premature aging. Premature aging, oke. Ini ada pasien dengan pembengkakan kelenjar betah dening, Dok. Nah, itu terbantunya sama SOP atau ucukusi ya untuk kelenjar getah bening. Ya, itu spesifik ya Pak ya. Itu cancer, itu infeksi, bisa macam-macam. Ini kan japri. Oke ya, nanti bisa lebih detail lagi. Iya. Saya mau bertanya tentang regenerasi sel. Nah, tetapi yang sel yang diregenerasi itu kan juga ada usianya. Nah, itu bagus soalnya. Jadi dari regenerasi kan selnya baru nih, tapi kan ada usianya juga. Sampai berapa lama kita harus mengkonsumsi? Apakah harus terus-menerus selamanya? Nah, itu kan konsumsi SOP ya. Karena ada usianya. Bagaimana, Dok? Jadi yang tadi saya sampaikan adalah mengurangi atau mencegah terjadinya premature aging. Justru sekarang dengan banyak polutan, proses penuaan jauh lebih cepat. Itu masalahnya di situ. Jadi kalau umur saya pasti ada umurnya. Jadi tapi sel itu jadi lebih cepat rusak sekarang gara-gara polutan. Itu tugasnya di situ, pemberian SOP. Mau berapa lama ya terserah kita. Karena sebenarnya sampai kapanpun relevan. Karena ada antioksidan di dalamnya. Sampai kapanpun kita akan hidup dalam dunia yang penuh polusi dan akan selalu relevan. Oh, siap. Oke, selamanya ya minum SOP ya. Kalau mau gratis, nah kita nanti kasih tahu caranya. Jadi Bushido. Ya, jadi Bushido, nggak usah Bushido Dok, kayak saya sudah gratis minumnya Dok. Tinggal klik barangnya sampai kalau ada, kalau iden kayak gini ya kepala pening. Pak, udah hampir jam 9 nih Pak. Mungkin kita bikin sesi berikutnya. Kalau nggak ini pasti banyak banget ya. Ya, oke, siap. Oke.